Bab 241-245. Bab 241, memperoleh fragmen peta, mempekerjakan pengawal. Kedua tatapan terjalin di udara dengan keduanya memancarkan makna yang tak terbaca. Rasa dingin yang samar terbentuk di udara dan suasana tiba-tiba menjadi agak tegang. Sepasang mata hitam gelap dengan tenang menyaksikan Haibo Dong di udara, yang tampaknya menjadi lebih garang dan sombong setelah pemulihan kekuatannya. Tubuh Xiao Yan sedikit membungkuk ke belakang dan bersandar di sandaran kursi. 10 jarinya diletakkan di depan tubuhnya. Ekspresi tenangnya yang serupa tidak berubah sedikit pun karena Do Huang Qi yang ganas yang dia rasakan di ruang bawah tanah. Di udara, tatapan Haibo Dong membawa sedikit agresi saat dia menatap tajam pada pemuda berpakaian hitam di bawah. Kekuatan samar udara dingin melayang di atas telapak tangannya. Setelah pemulihan kekuatannya, emosi yang telah ditekan di Haibo Dong selama beberapa dekade akhirnya sekali lagi mulai dilepaskan dengan cara yang lambat dan menenangkan. Kaisar Es saat itu dingin dan sombong. Tidak pernah ada orang yang berani mengambil apapun dari tangannya. Xiao Yan, bagaimanapun, telah melanggar tabu ini. Di masa lalu, Haibo Dong tidak mengungkapkan permusuhan apapun karena dia tidak bisa melihat melalui kekuatan Xiao Yan karena segel. Namun, sekarang setelah segelnya rusak, Kaisar Es yang sangat kuat saat itu akhirnya dan sepenuhnya kembali. Kekuatan yang meroket tiba-tiba juga menyebabkan hati Haibo Dong diam-diam mulai memikirkan cara untuk mengambil kembali pecahan peta yang merupakan tangan Xiao Yan. Meskipun Haibo Dong tidak tahu apa gunanya fragmen peta, dia masih bisa menyadari bahwa rahasia yang tersembunyi di dalam fragmen peta pasti tidak kecil. Bagaimanapun, fragmen peta ini adalah sesuatu yang telah menarik orang kuat di sekitar level Ratu Medusa untuk menempuh jarak yang sangat jauh untuk mengejarnya dengan niat untuk membunuh. Dengan tubuhnya mengambang di udara dingin sedingin es menyelimuti tubuh Haibo Dong saat matanya menatap Xiao Yan yang memiliki wajah tenang. Postur pria muda yang tenang dan tidak dapat dipahami akhirnya menyebabkan Haibo Dong, yang kepercayaan dirinya telah meningkat pesat, menjadi sedikit sadar. Menyipitkan matanya ke celah kecil, Haibo Dong mengingat pertarungan besar dengan Xiao Yan beberapa bulan yang lalu. Wajahnya menjadi serius. Ketika bayangan pria muda yang mengendalikan api putih tebal yang aneh saat itu melintas di benaknya, rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Haibo Dong tanpa peringatan. Saat itu, setelah bersentuhan dengan api putih tebal, Haibo Dong memiliki pemahaman yang mendalam tentang terornya. Saat rasa dingin di hati Haibo Dong meningkat, tubuhnya juga sedikit menggigil. Rasa dingin di wajahnya juga berangsur-angsur menghilang. Senyum yang tampak lembut tergantung di wajah tua yang agak kaku itu. Setelah pemikiran mendalam berulang kali, kepercayaan diri Haibo Dong, yang melonjak berlebihan karena kekuatannya yang melonjak, akhirnya ditekan oleh rasionalitasnya dan berangsur-angsur menghilang. Dia secara kasar menghitung sedikit dan setelah beberapa palpitasi dia menyadari bahwa meskipun dia secara bertahap memulihkan kekuatannya dari sebelumnya, dia masih tidak dapat melihat melalui kekuatan sejati pemuda ini. Merasakan Qi Xiao Yan, itu jelas hanya milik Dou Si. Namun, setelah pernah bertarung dengannya, Haibo Dong tahu bahwa jika ada yang benar-benar memperlakukan pemuda di depannya sebagai Dou Si dan mencoba menghadapinya, kemungkinan besar dia akan menerima pelajaran berdarah. Untuk sementara tidak pantas untuk menjadi musuh dengannya. Saat pikiran ini melintas di hatinya, senyum lembut muncul di wajah tua Haibo Dong. Dia menghadap Xiao Yan dan memberikan senyum ramah saat dia mengangguk. Udara dingin yang menyelubunginya juga secara bertahap menarik diri ke dalam tubuhnya. Dengan kilatan mengejek di matanya, Xiao Yan menatap Haibo Dong yang, setelah berpikir mendalam di udara, tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menarik sikapnya yang galak dan mengesankan dan mulai mengungkapkan niat baik. Xiao Yan bermain dengan cincin di jarinya saat dia tersenyum main-main dan berkata, "Tuan Hai, saya pikir setelah memulihkan kekuatan Anda berencana memakan kata-kata Anda dan menyerang saya. Sikap Anda barusan, benar-benar bisa membuat seseorang takut." "Keke? Adik Xiao Yan, apa yang kamu katakan? Bagaimana saya bisa melupakan bantuan yang telah Anda berikan kepada saya? Hal tidak tahu berterima kasih semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa saya, Haibo Dong, lakukan." Haibo Dong buru-buru melambaikan tangannya dan secara bertahap turun. Dia menghadap Xiao Yan dan menjelaskan, "Aku benar-benar minta maaf. Baru saja, saya mengalami kesulitan sementara mengendalikan kekuatan saya karena saya tiba-tiba memulihkannya. Mengejutkan Little Brother."
Petik 2. Xiao Yan tersenyum saat dia duduk di kursi. Tangannya yang panjang menepuk lengan bajunya saat dia tersenyum dan berkata dengan lembut dan agak menyesal, sayang sekali. Aku yang kecil awalnya berencana untuk mengalami kekuatan sebenarnya dari Kaisar Es yang pernah mengguncang seluruh kekaisaran Jiama. Melihat hal-hal sekarang, sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Betapa menyesalnya. Mendengar ini, sudut alis Hai Bodong berkedut sedikit tanpa ada yang menyadarinya. Tatapan tajamnya menatap dengan keras kepala ke wajah Xiao Yan yang tidak tampak bercanda. Sesaat kemudian, dia tertawa dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Melihat tampilan Xiao Yan, sepertinya Xiao Yan tidak memiliki banyak rasa takut untuk dia yang telah memulihkan kekuatannya. Untungnya, dia tidak berbalik melawan orang ini sekarang. Kalau tidak, jika mereka benar-benar bertarung, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Selain itu, menyinggung seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 jelas merupakan hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Jika Hai Bodong memiliki kemampuan untuk membunuh Xiao Yan di tempat, pilihan itu masih bisa dipertimbangkan, tapi begitu dia membiarkan Xiao Yan melarikan diri, maka masalah di masa depannya akan terus berlanjut. Hai Bodong yang terinformasi dengan baik bahkan lebih sadar daripada Xiao Yan tentang betapa menakutkannya kemampuan alkemis tingkat tinggi untuk mengumpulkan orang. Apa yang dikatakan Little Brother Xiao Yan? Tulang-tulang tuaku ini tidak memiliki kekuatan seperti kalian, anak-anak muda. Hao Bodong tertawa datar sambil melambaikan tangannya. Xiao Yan tidak berkomitmen saat dia tersenyum. Dia perlahan berdiri dari kursi, mengulurkan telapak tangannya dan menatap tajam ke orang tua di depannya. Dengan senyum tipis, dia berkata, Tuan tua, segel telah rusak dan tugas saya dapat dianggap telah selesai. Fragmen peta. Begitu dua kata, peta fragmen, memasuki telinganya, wajah keriput Hai Bodong sedikit berkedut. Namun, kali ini, dia tidak menemukan alasan lain. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dalam waktu singkat dia diam, Doki di tubuh pemuda itu sudah mulai mengalir deras. Di dalam mata hitam pekat itu, perasaan sedingin es juga perlahan-lahan melayang di atas mereka. Jelas, jika dia mengatakan sesuatu untuk menunda sesuatu, pemuda di depannya mungkin akan segera berbalik melawannya dan menyerang. Hai Bodong tersenyum pahit dan menghela nafas. Jarinya menggosok cincin penyimpanan dan sepotong kecil perkamen kulit kuning, yang tampak sangat tua, muncul di telapak tangannya. Dia sangat sedih untuk menyerah saat dia membelai fragmen peta kuno ini sambil menghela nafas. Saya telah membuat peta selama beberapa dekade, tetapi belum pernah melihat peta yang serumit ini. Tidak lama setelah saya mendapatkannya, saya mencoba untuk membuat salinan dari fragmen peta ini. Namun, peta yang akhirnya saya buat anehnya sangat berbeda dengan peta aslinya. Setelah mengalami ini beberapa kali, saya hanya bisa melepaskan ide ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan peta yang hanya menjadi fragmen. Petik 2. Tatapan Xiao Yan terfokus pada potongan peta dan kemudian melirik ekspresi Hai Bodong. Meskipun dia samar-samar tahu beberapa alasan untuk itu, dia tidak membuka mulutnya untuk menjawab keraguannya. Saat itu setelah mendapatkan fragmen peta pertama di pegunungan Magical Beast, Yao Lao menemukan bahwa ada energi spiritual yang sangat besar yang tersembunyi di dalam fragmen peta ini. Energi spiritual semacam ini sangat dikaburkan. Kecuali seseorang adalah seorang alkemis, pekerjaan di mana kekuatan spiritual seseorang melebihi orang biasa, sangat sulit bagi orang lain untuk merasakannya. Energi spiritual ini tidak akan secara langsung membahayakan orang tetapi jika ada yang ingin menyalin rute dan garis di peta, energi spiritual ini tanpa sadar akan mengikis kewarasan seseorang. Hai Bodong menggosok fragmen peta untuk waktu yang lama, tidak mau berpisah dengannya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia tersenyum pahit dan berkata, ambillah. Melihat dari pengalaman saya, fragmen peta ini seharusnya dibagi menjadi beberapa bagian. Tidak terlalu berguna hanya memiliki satu porsi ini di tangan saya. Selain itu, ingin menemukan fragmen peta lain di benua yang luas ini tidak diragukan lagi lebih sulit daripada menemukan jarum di laut. Petik 2. Xiao Yan tersenyum, mengulurkan tangannya dan menerima fragmen peta yang sangat halus ini. Dia mengukurnya saat perubahan samar dan rasa kuno menyerbunya. Tampaknya waktu yang telah dilalui oleh fragmen peta ini tidak mungkin sebentar. Saat dia memegang fragmen peta kecil ini,
Xiaoyan mengeluarkan fragmen peta kecil lainnya yang dia dapatkan dari Hai Bo Dong terakhir kali dari cincin penyimpanan. Setelah itu, dia menyatukannya. Ketika dia melihat bahwa titik di mana keduanya bersentuhan tidak memiliki celah sedikit pun, dia menghela nafas lega. Hihi, adik Xiaoyan, kamu tampaknya sangat tertarik dengan fragmen peta ini. Melihat sikap Xiaoyan, mata Hai Bo Dong berputar saat dia bertanya sambil tertawa. Saya memiliki minat yang cukup besar pada semua hal aneh dan unik ini. Xiaoyan tersenyum sedikit dan memberikan jawaban yang sangat samar. Adik kecil, fragmen peta di tanganku semuanya telah masuk ke sakumu. Hihi, saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya apa sebenarnya kegunaan benda ini. Setelah Anda menyatukan semua fragmen peta, apa yang bisa Anda dapatkan? Hai Bo Dong menggosok kedua tangannya. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya saat dia bertanya dengan senyum canggung. Tuan Hai, saya sudah memberitahu Anda bahwa selain melihat fragmen peta semacam ini sekali selama pelelangan itu, ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan fragmen peta. Karena itu, saya juga tidak terlalu yakin hal-hal apa yang disembunyikannya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Mendengar ini, sudut mulut Hai Bo Dong terbuka. Dia tertawa bersama dua kali tetapi dia bergumam dalam hatinya, kamu tidak tahu. Akan aneh jika Anda tidak tahu. Hanya orang bodoh yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki gurun demi sepotong peta yang tidak diketahui detailnya. Melihat sikapmu yang cerdik, apakah kamu terlihat seperti orang bodoh? Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Hai Bo Dong juga mengerti di dalam hatinya bahwa yang pertama tidak ingin berbagi rahasia dari pecahan peta. Saat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun, fragmen peta baru-baru ini jatuh ke tangan Xiaoyan. Mencoba untuk merebutnya dengan paksa tidak mungkin. Karena itu, dia hanya bisa dengan paksa memadamkan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Setelah dengan hati-hati menempatkan fragmen peta ke dalam kotak yang sangat indah dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan, Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Benda ini akhirnya mencapai tangannya setelah beberapa putaran dan putaran. Tuan Hai, sekarang Anda telah memulihkan kekuatan Anda, saya tidak berpikir bahwa Anda akan terus tinggal di sini untuk menjadi pemilik toko, bukan? Xiaoyan memasukkan tangannya ke lengan bajunya saat dia tiba-tiba bertanya dengan senyum yang diarahkan ke Hai Bo Dong. Saat itu alasan utamaku tinggal di sini adalah untuk mempelajari fragmen peta dan mencari metode untuk membuka segel. Sekarang segelnya telah rusak, tentu saja tidak ada alasan bagiku untuk terus tinggal di sini. Hai Bo Dong mengangguk, melirik Xiaoyan yang tersenyum dan tanpa sadar bertanya, apakah kamu punya sesuatu? Haha, aku memang punya sesuatu yang ingin aku minta bantuan Pak Tua Hai. 10 jari di lengan Xiaoyan dengan lembut menjentikkan saat dia tertawa pelan. Hihi, kamu akan menggunakan bantuan dari Do Huang begitu cepat. Hai Bo Dong tertawa, sudah saya katakan sebelumnya. Anda telah membantu saya sekali jadi saya berutang budi kepada Anda. Namun, jika Anda ingin saya membantu Anda sekarang, bantuan ini akan hilang. Saya percaya bahwa Tuan Tua Hai mungkin berutang lebih banyak lagi kepada saya di masa depan. Bukan karena alasan lain, tetapi hanya karena saya seorang alkemis dan seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 6. Xiaoyan tersenyum tipis saat dia menjawab. Ah, meskipun kata-katamu sedikit arogan, itu benar. Seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah seseorang yang bahkan seorang Do Huang akan bersedia untuk berteman. Tentu saja, saya tidak terkecuali. Hai Bo Dong menghela nafas dan menganggukkan kepalanya sambil berbagi perasaan yang sama. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seorang alkemis, terutama alkemis tingkat tinggi, akan selamanya menjadi pendamping atau teman yang ingin dimiliki setiap orang kuat di benua ini. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Selama itu dalam kemampuan saya tidak akan menolak. Hai Bo Dong mengelus jenggot pendek di dagunya sambil tersenyum dan bertanya. 2 bulan kemudian, saya akan menuju ke Mystic Cloud Sect. Ketika saat itu tiba, saya mungkin memiliki beberapa konflik dengan mereka. Yang perlu dilakukan Tuan Tua Hai hanyalah menunjukkan wajahmu ketika saatnya tiba. Xiaoyan menghela nafas lembut dan terdiam beberapa saat sebelum berkata. Sekte awan berkabut, untuk apa Anda memprovokasi mereka? Itu pemain yang sangat besar. Mendengar ini, Hai Bo Dong bingung sesaat sebelum dia langsung menjawab dengan terkejut.
Saya hanya akan menyelesaikan beberapa skor. Xiao Yan dengan ceroboh berkata tanpa menjelaskan detail apapun. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang sangat mulia. Sekte Mystic Cloud sangat kuat. Ada banyak orang kuat di dalamnya. Sepertinya permintaanmu ini cukup sulit. Hai Bodong membelai dagunya dan berkata dengan ragu. Melihat Hai Bodong sedikit ragu-ragu, Xiao Yan tersenyum dan berkata, Tuan Hai, Anda dapat yakin bahwa saya tidak meminta Anda untuk menjadi musuh Sekte Mystic Cloud. Jika mereka menggunakan jumlah besar mereka untuk menggertak saya atau menggunakan kekuatan mereka untuk menggertak yang lemah, Pak Tua Hai hanya perlu menunjukkan wajah Anda. Gunakan kekuatan mereka untuk menggertak yang lemah. Anda benar-benar lucu. Dengan kekuatanmu, selain pemimpin Sekte Mystic Cloud, siapa lagi yang bisa bersaing denganmu? Karena beberapa alasan, saya tidak ingin mengungkapkan kekuatan saya. Ketika saat itu tiba, saya hanya akan menggunakan kekuatan saya di permukaan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Hah, sungguh keputusan yang membingungkan. Mendengar ini, Hai Bodong merasa sangat kehilangan. Dia merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata tanpa daya, baiklah, aku berhutang budi padamu. Saya akan menemani Anda ke Mystic Cloud Sect. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat membalikkan Sekte Mystic Cloud sekarang, tetapi jika itu hanya untuk memastikan keselamatan Anda, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Petik 2. Melihat Hai Bodong mengangguk, Xiao Yan tertawa pelan. Dengan pengawal Do Huang, beberapa orang kuno dan keras kepala di Sekte Mystic Cloud harus tahu bagaimana menahan diri. Bab 242, Perubahan di Kota Gurun Batu. Karena dia tidak ingin terus tinggal di kota gurun sebagai pemilik toko yang menjual peta, Hai Bodong mengikuti Xiao Yan dan meninggalkan kota keesokan harinya setelah diskusi mereka selesai. Tidak ada barang di toko kecil tempat dia tinggal yang dibawa oleh Hai Bodong. Menurut apa yang dia katakan, mungkin ada suatu hari di masa depan di mana dia yang lelah dengan perselisihan akan kembali ke tempat ini dan merasa sangat nyaman saat dia menghabiskan sisa hari-harinya. Berdiri di atas gundukan pasir yang menjulang tinggi, Hai Bodong melihat sekilas ke kota besar yang berdiri menghubungkan tepi gurun dan tepi dataran. Dia menghela nafas pelan dan ekspresinya sedikit sedih. Setelah hidup dalam pengasingan selama beberapa dekade, beberapa perasaan terhadap tempat ini tumbuh di hatinya meskipun karakternya acuh tak acuh. Perlahan berbalik, Hai Bodong menatap pemuda berpakaian hitam di sisinya dan bertanya, kemana kita pergi selanjutnya? Saya ingin melakukan perjalanan ke Rock Desert City terlebih dahulu. Dua kakak laki-laki saya ada di sana. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah barat laut. Disitulah kota gurun batu berada. Dia tersenyum dan berkata, terakhir kali saya pergi dengan terburu-buru dan belum menyelesaikan beberapa hal dengan benar. Sekarang saya memiliki 2 bulan waktu luang yang tersisa, saya ingin menyelesaikan semuanya dengan benar. Bagaimana denganmu? Sesuai keinginan kamu. Saya tidak punya tempat untuk pergi selama periode waktu ini, jadi pertama-tama saya akan berkeliaran dengan Anda. Hai Bodong berpikir sejenak sebelum dia langsung menjawab dan tersenyum. Hehe, itu bagus secara alami. Mendengar ini, Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia secara alami tidak akan menolak untuk memiliki petarung tingkat Do Huang gratis di sisinya. Kalau begitu ayo pergi. Dengan kecepatan kita, kupikir kita harus bisa bergegas ke kota gurun batu dalam sehari. Hai Bodong tersenyum saat kabut dingin samar terpancar dari tubuhnya. Akhirnya, kabut menggumpal menjadi sepasang sayap sedingin es yang jernih. Oke, Xiao Yan mengangguk. Punggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu yang ditempelkan di punggungnya seperti gumpalan tato hitam gelap, perlahan meregang dan terbuka. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi sepasang sayap dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari sepasang sayap es Hai Bodong. Dengan tatapannya yang mengandung beberapa keanehan, Hai Bodong menyapu sayap berwarna ungu di punggung Xiao Yan. Meskipun Hai Bodong pernah melihatnya sekali di masa lalu, dia masih tidak bisa menahan untuk tidak mendecakkan lidahnya dan memuji. Flying Dou Teknik, hal semacam ini adalah sesuatu yang bahkan hanya pernah saya dengar dan belum pernah saya lihat. Anda benar-benar beruntung untuk benar-benar mendapatkan satu. Petik 2. Kecepatan ini lebih rendah dibandingkan dengan sayap es Patua. Apa yang membuat iri? Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk punggung penguasa Suan berat yang besar dan tiba-tiba mengepakkan sepasang sayapnya. Tubuhnya langsung terangkat ke udara. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi.
Xiao Yan dengan lembut menangis saat dia dengan cepat mengepakkan sayapnya. Dengan bantuan lift yang dibuat, kakinya menginjak udara kosong. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan melesat ke arah cakrawala yang jauh. Melihat Xiao Yan terbang di depannya, Haibo Dong tersenyum. Dia juga mengepakkan sayap douki-nya dan dengan cepat mengejarnya. Kecepatan terbang Xiao Yan dan Haibo Dong secara alami adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan berjalan atau berkuda. Saat itu, ketika dia berlatih, Xiao Yan hampir membutuhkan waktu 10 hari untuk bepergian. Dengan mereka berdua bergegas untuk menempuh jarak tanpa henti, hanya butuh sehari sebelum mereka secara bertahap tiba di tempat tujuan. Kedua cahaya yang mengalir itu seperti dua meteor yang terbang langsung menuju langit kota Gurun Batu. Di sebuah gedung yang menjulang tinggi di kota Gurun Batu, dua sosok manusia tiba-tiba muncul saat mereka memandang rendah kota, yang penuh dengan cita rasa gurun. Ketika matahari yang panas di langit berangsur-angsur terbenam, garis besar sebuah kota yang lebih kecil dari kota gurun beberapa kali akhirnya dan perlahan muncul di ujung pandangan mereka. Melihat kota lumpur kuning yang berdiri dalam badai pasir di kejauhan, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menunjuk Haibo Dong di belakangnya dan kecepatan mereka tiba-tiba melonjak. Berdiri di atas dinding bendungan, Xiao Yan dengan lembut menepuk debu kuning dari pakaiannya. Meskipun seluruh perjalanan berdebu, ada ekspresi gembira di wajahnya. Setelah waktu yang lama untuk bergegas melalui perjalanan mereka, Xiao Yan akhirnya dan dengan tepat merasakan manfaat yang dibawa oleh metode Qi yang berevolusi. Jika ini di masa lalu, dia tidak hanya perlu sering berhenti untuk beristirahat selama penerbangan dari kota gurun ke kota Gurun Batu, tetapi juga perlu sesekali mengonsumsi pil pemulihan energi, agar berhasil tiba di Batu. Kota Gurun. Namun sekarang, dengan mantra api yang telah berevolusi, selain terengah-engah selama perjalanan penerbangan, douki di tubuhnya tidak menunjukkan perasaan kekurangan. Kondisi kelebihan ini menyebabkan Xiao Yan sangat senang di dalam hatinya. Metode Qi kelas Xuan dan metode Qi kelas Huang memang dua hal yang termasuk dalam kelas yang berbeda. Xiao Yan menghela nafas secara emosional pada perbedaan antara dua jenis metode Qi. Pada saat yang sama, keinginan untuk metode Qi kelas tinggi sekali lagi muncul di hatinya. Metode Qi kelas Xuan sudah sangat kuat. Bagaimana dengan kelas Di? Kelas Tian. Ketika saatnya tiba, dia mungkin memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan daratan. Ayo pergi Tuan Tua Hai. Setelah menghela nafas secara emosional di dalam hatinya, Xiao Yan tersenyum pada Haibo Dong di belakangnya, masih membawa penguasa Xuan berat yang besar di punggungnya, dia melompat turun dari gedung yang menjulang tinggi ini. Dia memimpin Haibo Dong saat mereka melewati beberapa jalan sebelum mereka perlahan berjalan menuju sudut kota milik Desert Metal Mercenary Company. Berjalan di gurun, tatapan Xiao Yan menyapu jalan ini yang seharusnya memiliki banyak tentara bayaran berkumpul. Dia sedikit mengernyit. Tanpa alasan, dia merasa bahwa jalanan saat ini menjadi lebih sunyi. Tentara bayaran yang berjalan naik dan turun telah berkurang drastis dan sebagian besar tentara bayaran mengenakan lencana yang sama di dada mereka. Setelah tinggal di kota Gurun Batu untuk jangka waktu tertentu, Xiao Yan secara alami tahu bahwa lencana ini milik perusahaan tentara bayaran pasir. Ada yang salah, kapan jumlah anggota Sen Mercenary Company meningkat menjadi sebanyak ini? Xiao Yan bergumam pelan sambil menyipitkan matanya. Dia perlahan melewati jalan ini, mengangkat dagunya dan menatap kompleks besar yang terletak di ujung jalan. Tempat ini adalah markas dari Desert Metal Mercenary Company. Dulu, tempat ini ramai dan ramai dengan aktivitas. Namun, sekarang jalanan menjadi kacau dan toko-toko di sekitarnya sepertinya sudah tutup sejak lama. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa perasaan sunyi. Apakah sesuatu telah terjadi? Dengan telapak tangannya dengan lembut membelai sisi wajahnya, Xiao Yan tiba-tiba tertawa pelan. Niat membunuh yang terkandung dalam tawa menyebabkan Haibo Dong di belakangnya meliriknya. Karena dia mengenal Xiao Yan, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda ini, yang tetap acuh tak acuh bahkan setelah dibodohi olehnya beberapa kali, mengungkapkan sikap seperti ini. Sepertinya kakak laki-lakinya ini memiliki posisi yang cukup tinggi di hatinya. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap penggaris berat di belakangnya saat dia perlahan berjalan ke ujung jalan tanpa ekspresi apapun. Beberapa saat kemudian, dia tiba tepat di luar pintu, Desert Metal Mercenary Company. Dia memiringkan kepalanya sedikit. Di luar pintu utama,
Spanduk berkibar tinggi dari pasukan tentara bayaran telah jatuh dengan lemah ke tanah. Di atas spanduk ada jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya, menusuk menyakitkan ke mata Xiao Yan. Menghirup napas dalam-dalam, Xiao Yan tiba-tiba memiringkan kepalanya dan dengan cepat berjalan menuju pintu utama. Telapak tangannya perlahan mendorong membuka pintu utama. Suara kaca perlahan terdengar. Setelah itu, celah pintu juga melebar. Ketika pintu hampir setengah terbuka, tombak panjang yang berlumuran darah segar tiba-tiba melesat keluar dari balik pintu dan menusuk tenggorokan Xiao Yan dengan keras. Serangan mendadak tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Tatapannya dengan dingin menatap ujung tombak yang membesar dengan cepat. Tubuhnya bahkan tidak bergerak. Ketika tombak panjang yang tajam telah mencapai sekitar setengah kaki dari tubuh Xiao Yan, ujung tombak itu mulai meleleh dengan anehnya. Dalam sekejap, tombak panjang itu telah berubah menjadi tumpukan bubur logam panas. Dengan ekspresi suram, api berwarna hijau langsung muncul dari tangan kanan Xiao Yan. Dia dengan keras menghancurkannya di pintu yang tebal. Seketika, suara teredam lembut terdengar dan lubang seukuran kepala manusia dengan cepat muncul. Tinju Xiao Yan diperpanjang ke dalamnya. Dia membuka tinjunya dan meraih ke depan dengan cara seperti kilat. Segera, sesosok manusia ditarik keluar dengan kasar. Kepalanya, yang berlumuran darah segar, pas dengan lubang yang baru saja dibuat Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan, sosok manusia yang tertangkap memiliki wajah yang ganas dan garang. Namun, ketika tatapannya menyapu ekspresi acuh tak acuh Xiao Yan, dia tiba-tiba terdiam sejenak dan segera mengeluarkan tangisan tanpa sadar yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Tangisan tajam dari sosok manusia itu menghentikan aksi Xiao Yan yang hendak menghancurkan kepala sang mantan berkeping-keping. Kilatan dingin di matanya berangsur-angsur menghilang saat dia menundukkan kepalanya dan menatap orang yang wajahnya berlumuran darah segar. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda anggota Desert Metal Mercenary Company? Batuk batuk Tuan Muda Xiao Yan, saya adalah pemimpin kelompok dari salah satu dari 8 kelompok di perusahaan mercenari metal Gurun, Fei Li. Terakhir kali, pemimpin perusahaan bahkan memerintahkan kami untuk membantu memeriksa gua bawah tanah di gurun. Setelah terbatuk keras beberapa kali, darah segar mengalir keluar dari mulut pria itu. Dia membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi putih yang ternoda oleh darah segar saat dia tertawa dengan cara yang konyol. Dengan tatapannya yang berangsur-angsur menjadi lembut, Xiao Yan dengan hati-hati menarik pria itu keluar dari lubang dan dengan cepat memasukkan pil obat penyembuh ke dalam mulutnya. Mata Xiao Yan menyapu tubuh yang benar-benar tertutup luka dan hendak membantunya mengoleskan obat ketika dia dihentikan oleh yang terakhir. Tuan Muda Xiao Yan, kamu harus bergegas ke tempat latihan. Saya khawatir pemimpin perusahaan dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ada terlalu banyak anggota Sen Mercenary Company yang datang kali ini. Setelah mengkonsumsi obat penyembuh, ekspresi Fei Li jauh lebih baik. Dia menunjuk ke arah tempat latihan di pasukan dan berkata dengan suara serak. Perusahaan tentara bayaran pasir. Bajingan Luobu itu benar-benar berani. Mendengar ini, botol giok berisi obat penyembuh yang dia pegang di tangannya tiba-tiba menjadi bubuk karena marah. Suaranya yang tebal mengandung niat membunuh yang sulit disembunyikan. Untuk beberapa alasan, Sen Mercenary Company mulai tiba-tiba membersihkan semua sisa perusahaan tentara bayaran di Rock Desert City beberapa waktu lalu. Luobu mengandalkan kekuatannya sebagai dadoushi dan dengan cepat merekrut beberapa perusahaan tentara bayaran kecil. Awalnya, dengan kekuatan Desert Metal Mercenary Company, kami tidak perlu takut pada mereka. Lagi pula, kita mungkin tidak memiliki dadoushi tetapi jumlah doushi yang kita miliki jauh melebihi perusahaan mercenari gurun. Fei Li tampaknya khawatir bahwa tidak ada cukup waktu, jadi nadanya cepat dan tergesa-gesa. Tetapi selama beberapa hari terakhir, jumlah doushi dalam Sen Mercenary Company tiba-tiba meningkat 7 atau 8. Selain itu, dadoushi lainnya juga muncul. Dengan kekuatan mereka yang melonjak ke titik ini, perusahaan mercenari berukuran menengah lainnya di Rock Desert City tampaknya telah benar-benar dibersihkan dalam beberapa hari. Dan hari ini adalah hari di mana ultimatum yang mereka berikan kepada Desert Metal Mercenary Company kami berakhir. Peningkatan 7 atau 8 doushi dan dadoushi. Mendengar ini, Xiao Yan tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sen Mercenary Company seharusnya tidak memiliki kekuatan sebesar ini. Di mana King Lin?
Bukankah dia memiliki hewan peliharaan level Dowling? Xiao Yan tiba-tiba teringat gadis kecil yang memiliki murid bunga 3 giok hijau dan buru-buru bertanya. Beberapa waktu lalu, sebelum pengumpulan, Sen Mercenary Company, King Lin tidak kembali setelah menjelajah sekali. Ketika pemimpin perusahaan mengirim seseorang untuk memeriksanya, tampaknya King Lin ditangkap oleh seseorang. Fei Li tersenyum pahit dan menjawab. Sudut mata Xiao Yan dengan cepat berkedut saat dia perlahan menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa dalam 3 bulan sejak dia pergi, begitu banyak hal yang akan terjadi di sini. Menepuk bahu Fei Li, Xiao Yan dengan lembut berkata, baiklah. Serahkan semuanya padaku selanjutnya. Dengan saya di sekitar, Desert Metal Mercenary Company, akan baik-baik saja. Fei Li menganggukkan kepalanya dengan berat. Dipengaruhi oleh 2 pemimpin perusahaan, dia juga memiliki kepercayaan yang tidak diketahui asal-usulnya terhadap pemuda misterius ini. Xiao Yan perlahan berdiri dan mengerucutkan bibirnya. Sebuah kebiadaban melintas di wajahnya. Di tempat latihan yang luas, kekacauan hitam dari kepala manusia dibagi menjadi 2 kelompok. Tatapan yang mereka tembak satu sama lain dipenuhi dengan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Di medan pertempuran, 2 sosok manusia sedang berjuang mati-matian. Serangan oleh 2 orang itu sangat agresif. Kelalaian kecil apapun akan menyebabkan seseorang menerima serangan fatal. Salah satu sosok manusia seluruhnya tertutup petir. Ular perak kecil melompat-lompat di sekujur tubuhnya. Ketika tombak panjang di tangannya menebas dan menusuk, guntur bergulir berulang kali akan terdengar. Meskipun serangannya sengit, bagaimanapun, itu tampaknya tidak menimbulkan banyak halangan bagi lawannya. Setiap kali serangannya akan mencapai tubuh orang lain, yang terakhir akan dengan mudah dapat menghindari sapuan dan tusukan tombak panjang berwarna perak. Melihat orang ini dengan mudah menghindar, jelas bahwa kelas kedua orang itu tidak berada di level yang sama. Namun, sosok manusia berwarna kuning itu tidak memilih untuk segera mengakhiri pertarungan. Sikapnya yang lucu ini seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Di sisi ruang kosong, sekelompok besar anggota, Desert Metal Mercenary Company sedang menatap pertarungan di medan pertempuran dengan mata marah. Mereka jelas tahu bahwa tindakan sosok berwarna kuning itu berarti dia sedang mengolok-olok dan mengejek mereka. Di antara orang-orang ini, Xiao Ding berdiri tanpa ekspresi. Namun, kemarahan gila menyelimuti matanya. Pemimpin perusahaan. Pintu belakang juga telah dikelilingi oleh mereka. Kami tidak punya tempat untuk melarikan diri. Seorang tentara bayaran dalam keadaan yang agak mengerikan masuk dari belakang dan berkata dengan lembut. Seperti yang diharapkan, mereka benar-benar tidak meninggalkan ruang untuk kita. Xiao Ding mengepalkan tinjunya dan menghirup udara dingin dalam-dalam. Dia melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa rasionalnya tidak akan ditelan oleh amarahnya saat dia berkata dengan lembut, karena kita tidak bisa melarikan diri, maka mari kita bertarung sampai mati. Jika mereka ingin menghapus Desert Metal Mercenary Company, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan mereka membayar harga dengan darah mereka? Dengan tawa yang gelap dan dingin, Xiao Ding tiba-tiba berbalik dan berkata, oh ya, hal yang aku minta kamu sembunyikan. Apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai. Bagus. Bahkan jika Desert Metal Mercenary Company, kita akan dihancurkan hari ini. Selama Xiao Yanzi datang ke sini di masa depan, dia pasti akan menemukan hal-hal itu. Setelah itu, dia akan membantu kami memulai balas dendam liar. Xiao Ding tertawa pelan. Dalam senyumnya, ada kekejaman gelap yang sering muncul di wajah Xiao Ding. Kakak kedua akan kalah. Meskipun serangan Douqi tipe kilatnya sangat kuat, hanya saja lawannya bagaimanapun juga adalah Dadoshi, mengangkat kepalanya untuk menyaksikan pertarungan di medan pertempuran yang mendekati akhir dengan cepat. Tubuh Xiao Ding sedikit gemetar. Kemarahan di hatinya secara bertahap mengikis alasannya. Tarian busur 3 petir. Di medan pertempuran, sosok manusia berwarna perak tiba-tiba mengeluarkan tangisan lembut. Busur listrik berat melompat aneh dari tombak panjang di tangannya. Setelah itu, mereka dengan liar menembak ke arah sosok manusia berwarna kuning. Haha, sampah hanyalah sampah. Omong kosong, Triple Lightning Arc Dance. Di depan kekuatan absolut, tidak masalah jika itu adalah tipe petir Douqi yang terkenal memiliki kekuatan ofensif terkuat. Kalian semua pergi dan mati saja. Menghadapi busur petir yang melesat ke depan, sosok manusia berwarna kuning itu tertawa tak terkendali dengan jijik.
Tinju besarnya tiba-tiba mengencang dan Douki berwarna kuning dengan liar diaglomerasi di atasnya. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk sarung tangan yang dibuat dari aglomerasi energi. Tinju yang dikencangkan tiba-tiba melesat keluar. Angin kencang yang disertai dengan kekuatan ganas menabrak busur listrik. Saat keduanya bentrok satu sama lain, tinju dari sosok manusia berwarna kuning menghancurkan 3 busur listrik dengan sangat mudah. Setelah menghancurkannya, kekuatannya tidak berkurang karena menabrak dada Xiaoli. Guru, menerima pukulan berat, wajah Xiaoli menjadi putih saat seteguk darah dimuntahkan. Tubuhnya diseret melintasi tanah dan terlempar ke belakang sejauh lebih dari 10 meter sebelum dia menabrak batu besar di tepi tempat latihan dengan keras. Haha, dengan kekuatan kecil seperti itu, kamu berani menjadi sombong padaku. Pria parubaya yang seluruh tubuhnya diselimuti dengan douki berwarna kuning tertawa dingin. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya, seperti tank yang mengamuk menembak ke arah Xiaoli, yang telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Di tinjunya, ada kekuatan ganas yang tak tertandingi yang dengan cepat berkumpul. Melihat sikapnya, jelas bahwa dia tidak berniat meninggalkan siapapun hidup-hidup. Haha, mati. Mengamati Xiaoli yang berada di dekatnya, kekejaman muncul pada pria paruh baya itu. Tinjunya dengan keras menghantam ke depan. Dentang. Sama seperti sepasang kepalan tangan besar bahkan tidak 1 meter dari Xiaoli, bayangan hitam muncul di depan Xiaoli dengan cara seperti kilat. Penguasa hitam besar di tangannya dimasukkan ke tanah dan sepasang tinju yang memberikan serangan kritis itu menghantam penguasa hitam dengan keras. Segera, suara yang jelas terdengar di seluruh medan pertempuran. Dengan kakinya tetap di tanah, pria parubaya itu dengan cepat dipaksa mundur beberapa langkah karena kekuatan yang sangat besar. Dengan wajah gelap, dia menatap penguasa hitam besar dan dengan dingin memanggil, "Siapa itu?" Penguasa hitam bergetar sedikit dan segera diangkat. Tubuh kurus pemuda berpakaian hitam itu muncul di depan mata semua orang. Membawa penggaris hitam di pundaknya, Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit dan memperhatikan pria paruh baya di depannya dengan acuh tak acuh. Penguasa hitam tiba-tiba menunjuk ke arah yang terakhir saat suara tebal menusuk tulang es bergema terus-menerus di dalam tanah terbuka. Aku akan mengambil hidupmu hari ini. Bab 243, Membunuh Dadoushi. Di medan pertempuran yang luas, suara sedingin es pemuda itu perlahan bergema, menyebabkan banyak orang melirik. Xiao Yanxi mengamati pemuda berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul. Xiao Ding, yang berada di sisi lain dari ruang terbuka, bingung sesaat. Segera, kegembiraan liar muncul di wajahnya yang agak gelap dan ganas. Telapak tangannya bertepuk tangan dengan keras. Orang ini benar-benar datang pada saat yang tepat. Sepertinya, perusahaan mercenari metal gurun, kami belum mencapai akhir. Tinju yang dia pegang erat perlahan meregang dan terbuka. Xiao Ding menarik napas dalam-dalam dan perlahan menekan kegembiraan tak terkendali di hatinya. Dia memiringkan kepalanya dan mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum kepada anggota perusahaan. Meskipun Xiaoyan masih muda, Xiao Ding memiliki kepercayaan yang sangat besar pada adik laki-lakinya yang agak misterius ini. Kejadian sebelumnya ketika Xiaoyan berhasil menakut-nakuti Sen Mercenary Company, sendirian hingga tidak ada satupun dari mereka yang berani meninggalkan kota juga menyebabkan kepercayaan diri Xiao Ding ini menjadi semakin kaya. Melihat Xiao Ding penuh dengan senyuman, semua orang juga menghela nafas lega. Tetapi banyak dari mereka tidak tahu mengapa pemuda ini bisa membiarkan kedua pemimpin perusahaan memiliki kepercayaan diri seperti itu secara tiba-tiba. Mereka semua telah menyaksikan pertandingan latihan antara Xiao Yan dan Xiao Li. Namun, sekarang bahkan Xiao Li bukanlah tandingan Dadoushi ini. Xiao Yan mungkin. Hati para anggota, Desert Metal Mercenary Company, cukup gelisah. Namun setelah mengikuti Xiao Ding selama bertahun-tahun, mereka setidaknya mengerti bahwa pemimpin perusahaan ini yang berkepala dingin ketika melakukan sesuatu, pasti tidak akan secara acak menyombongkan diri dalam situasi seperti ini. Semua orang saling bertukar pandang. Mata mereka segera mengungkapkan senyum dan harapan untuk bisa bertahan dari situasi hampir mati. Mereka berharap Tuan Muda Xiaoyan ini benar-benar dapat membantu perusahaan tentara bayaran logam gurun menemukan solusi untuk krisis pemusnahan hari ini. Kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja? Memegang penggaris berat di tangannya, Xiaoyan menoleh dan menatap darah yang menutupi Xiao Li. Mata hitamnya yang gelap memunculkan niat membunuh yang sulit disembunyikan.
Dia mengeluarkan sebotol pil penyembuhan dan melemparkannya ke dada Xiao Li saat dia bertanya dengan lembut. Asteris batuk asteris, asteris batuk asteris. Setelah batuk seteguk darah, Xiao Li dengan sembarangan menggosok bekas darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia meminum pil obat, mengangkat kepalanya dan memperhatikan pemuda itu, yang tubuhnya tinggi dan lurus, berdiri di depannya. Sebuah cahaya muncul di wajahnya yang putih pucat. Dia membuka mulutnya dan tubuhnya yang tegang juga diam-diam rileks. Bersandar pada batu besar di belakangnya, suara Xiao Li agak serak saat dia tertawa, "Rekan kecil, kamu akhirnya kembali. Jika Anda tiba sedikit lebih lambat, Anda mungkin harus pergi ke kuburan untuk mengobrol dengan kakak kedua." Petik 2. Maaf, aku terlambat. Xiao Yan berkata dengan lembut. Dia tiba-tiba tersenyum. Dalam senyum itu, ada kebiadaban dan kekejaman yang mirip dengan serigala lapar. Dia bertukar pandang dengan Xiao Li dan senyum tipis yang lembut dipenuhi dengan kekaguman. "Yakinlah, kakak kedua, aku akan membantumu mengambil nyawa orang itu." Batuk. Nama orang itu adalah Moran, bintang 1 Dadoshi. Metode Qi-nya memiliki afinitas dasar. Afinitas semacam ini berspesialisasi dalam memiliki Doqi dalam jumlah besar, yang membuatnya paling cocok untuk pertarungan panjang. Selain itu, efek mati rasa yang dimiliki petir Doqi saya tidak berdampak banyak padanya. Kalau tidak, saya akan bisa bertahan untuk beberapa waktu. Namun, sangat disayangkan bahwa ada kesenjangan yang terlalu besar antara kelas kami. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia tidak menampilkan teknik Dou, jadi saya juga tidak yakin dari kelas teknik Dou yang dia miliki. Saat bertarung dengannya, kamu harus berhati-hati. Xiao Li tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia sekali lagi batuk seteguk darah dan terengah-engah saat dia perlahan berkata. "Dadoshi bintang 1. Dengan senyum lebar, Xiao Yan mengangguk ke arah Xiao Li. Dia segera berbalik perlahan. Wajah halus dan tampan yang membawa beberapa senyuman tiba-tiba menjadi buas seperti iblis. Tatapannya, yang sedingin es bawah tanah terdalam, menyebabkan kulit di kepala pria parubaya berpakaian kuning di seberangnya mati rasa. "Kamu siapa?" Pria parubaya berpakaian kuning itu mengayunkan lengannya yang agak mati rasa yang merupakan hasil dari kekuatannya yang memantul. Wajahnya menjadi gelap pada Xiao Yan saat dia menuntut. Mengabaikan permintaannya, Xiao Yan menutup matanya dan benang berwarna hijau Doqi mengalir keluar dari dalam pusaran dan dengan cepat mengalir di sekujur tubuhnya. Segera, jubah Doqi berwarna hijau samar perlahan naik dari permukaan tubuh Xiao Yan. Mengamati jubah Doqi yang sedikit aneh di tubuh Xiao Yan, wajah pria parubaya itu sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat nyala api padat nyata Doqi muncul. Wajahnya tampak muram saat dia berteriak dengan keras, "Rekan kecil, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain atau membuat diri Anda terbakar dalam prosesnya. Kamu harus sangat menyadari bahwa hanya dengan Desert Metal Mercenary Company ini tidak cukup untuk menandingi kita sebagai musuh." Jari Moran menunjuk ke sekelompok besar orang di sisi lain ruang kosong saat dia dengan dingin tertawa. "Jadi, kamu seharusnya tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Kamu benar-benar penuh omong kosong." Xiao Yan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tangannya yang memegang Heavy Swan Ruler dengan erat dan kakinya dengan keras menginjak tanah. Setelah suara ledakan energi, sebuah lubang muncul di permukaan batu keras tempat kakinya sebelumnya berada. Ledakan baru saja terdengar ketika tubuh Xiao Yan tampaknya telah berubah menjadi garis hitam kekerasan yang melesat ke arah pria parubaya bernama Moran ini. Kecepatannya menyebabkan orang-orang di sekitarnya mengeluarkan napas kaget. Melihat kecepatan Xiao Yan yang cepat dan kejam, ekspresi Moran menjadi lebih gelap. Dia tertawa dingin dan menggosok cincin penyimpanan di tangannya. Sepasang sarung tangan hitam gelap yang benar-benar tertutup paku tajam muncul. Setelah dengan cepat mengenakan sepasang sarung tangan, angin kencang muncul di depannya. Saat Moran mengepalkan tinjunya, Doqi berwarna kuning mulai dengan cepat menggumpal di atas sarung tangan. Energi yang kuat melepaskan riak energi samar di udara. Pria parubaya itu tidak meringkuk saat menghadapi serangan penguasa berat Xiao Yan. Dia tampaknya berspesialisasi dalam pertempuran langsung semacam ini. Karena itu, dia tidak menghindar. Mengambil langkah ke depan, sarung tangan logam hitamnya yang tajam membawa kekuatan yang kuat saat mereka dengan keras bertemu dengan penguasa berat berwarna hitam yang dihancurkan ke depan oleh bayangan hitam gelap. Dentang.
Suara logam yang jelas di atas logam keluar dari titik di mana kedua senjata itu bertemu. Mengikuti gelombang suara yang dipancarkan, lingkaran kekuatan energi ganas juga melonjak keluar dari antara penguasa hitam dan sarung tangan. Seketika, tanah di bawah kaki Xiao Yan dan pria parubaya itu diam-diam retak terbuka dan membentuk celah-celah. Dalam pertukaran sengit ini, Xiao Yan memegang penggarisnya yang berat dan buru-buru mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Moran hanya mundur setengah langkah sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Oh, kamu hanya sedikit lebih kuat dari pria tadi. Kamu benar-benar berani bertindak nakal di depanku. Saat dia mundur selangkah, Moran menatap Xiao Yan yang dipaksa mundur beberapa langkah. Setelah melakukan kontak sebelumnya, dia secara kasar mengukur kekuatan Xiao Yan. Dia segera menyatukan bibirnya dan tertawa dengan jijik. Mengabaikan kata-kata itu, langkah mundur Xiao Yan tiba-tiba terinjak. Tubuhnya sekali lagi ditembakkan secara eksplosif seperti anak panah yang tajam. Penguasa besar hitam gelap di tangannya berputar, melepaskan gelombang suara angin yang menekan. Saat tubuhnya hendak memasuki jangkauan serangan Moran, Xiao Yan tiba-tiba turun dari tanah dan anehnya tubuhnya bergeser horizontal ke kiri Moran. Tangannya mengencang dan penggaris hitam itu mengayun dan menghantam ke arah kepala Moran. Setelah pertukaran mereka sebelumnya, Xiao Yan juga secara kasar memahami fondasi lawan. Meskipun Douki tipe tanah cocok untuk pertempuran panjang, Douki yang tebal menyebabkan kecepatan Moran menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, Xiao Yan bisa menggunakan kecepatannya untuk memulai serangan liar dan ganas pada Moran. Moran juga sangat jelas tentang kelemahannya sendiri. Jadi, dia tidak melakukan tindakan menghindar yang tidak berguna itu. Sarung tangan logam hitam di tangannya menari-nari karena tidak ada yang bisa menembusnya. Setiap serangan yang ada di depan permukaan tubuhnya akan ditolak dengan keras oleh serangannya yang bahkan lebih kuat. Dentang, dentang. Saat serangan dan pertahanan mempesona kedua orang ini berlanjut, suara jernih logam yang dipertukarkan terdengar di seluruh ruang terbuka lebar, dering logam bertahan di udara di atas ruang terbuka dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Menyusul pertarungan yang semakin sengit yang berlangsung di medan pertempuran, Moran, yang merasa jijik pada Xiao Yan yang hanya memiliki kekuatan setingkat Dousi, menjadi agak terkejut. Dia paling bangga dengan daya tahannya dalam pertarungan. Namun, pemuda di depannya telah memilih untuk melawannya dalam pertempuran langsung sejak awal. Adousi dan Dadousi bertarung langsung. Selain itu, Xiao Yan mampu menahan konfrontasi berkepanjangan ini tanpa cedera sedikitpun. Orang ini, tampaknya metode Qi yang dia praktikkan bukan dari kelas rendah. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa menyia-nyiakan Douki saat bertarung denganku. Moran berkata dengan serius di dalam hatinya saat tatapannya menatap tajam pada pemuda berpakaian hitam yang dengan cepat menyerangnya. Aku harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Jika orang lain di klan tahu bahwa saya diseret ke dalam pertarungan panjang oleh Dousi, saya kemungkinan akan menjadi sasaran ejekan mereka. Dengan pemikiran ini dengan cepat melintas di hatinya, ekspresi pria parubaya itu berangsur-angsur menjadi ganas. Dentang. Tinju itu sekali lagi menghancurkan penggaris yang berat, namun paku tajam pada sarung tangan sudah menjadi jauh lebih tumpul. Berat, ini sudah berakhir. Setelah memblokir serangan Xiao Yan, pria parubaya itu tiba-tiba mengambil langkah ke sisinya dan secara kebetulan memblokir rute menghindar Xiao Yan. Dengan suara berat yang dalam dia berteriak, Big Dipper Exploding Ground. Mengikuti tangisan pria parubaya itu, Douki berwarna kuning ganas mulai menggumpal di tinjunya. Sesaat kemudian, pusaran pasir kuning tampaknya telah terbentuk di atas tinjunya. Di tengahnya ada lubang hitam gelap. Sebuah kekuatan ganas dengan cepat berkumpul di dalamnya. Mati, anak nakal. Pria parubaya itu membuka mulutnya dengan seringai. Ekspresi buas muncul di wajahnya saat tangannya tiba-tiba menyerang dengan keras. Saat tangannya terlempar ke depan, lingkaran riak energi ganas berwarna kuning tua bergerak di sepanjang tangannya dan melonjak keluar. Pusaran pasir kuning di tinjunya tiba-tiba berhenti pada saat itu. Dalam lubang hitam gelap, zat yang tampak seperti kelompok energi berwarna kuning, membawa angin ganas, dengan keras menabrak penguasa hitam Xiao Yan. Pada titik kontak, gugus energi berwarna kuning melonjak, segera dan meledak dengan keras seperti bom. Bang! Dentang! Suara logam yang tiba-tiba dan tak terduga ini bersentuhan dengan logam lain dengan keras meledak di lapangan terbuka seperti petir.
Gelombang suara yang intens menyebabkan penonton di sekitarnya tanpa sadar menutupi telinga mereka saat mereka menatap medan pertempuran dengan wajah tercengang. Ketika penguasa hitam dikejutkan oleh sekelompok energi ganas, wajah Xiao Yan sedikit berubah. Langkahnya dengan cepat mundur ke belakang. Setiap langkah yang jatuh akan meninggalkan jejak yang tertanam di permukaan batu yang keras. Setelah mengambil alih 10 langkah mundur, penguasa berat di tangan Xiao Yan tiba-tiba gemetar dan dengan paksa meninggalkan telapak tangannya. Itu terbang dan mendarat menyamping di ruang kosong di dekatnya. Bu! Saat penguasa berat meninggalkan tangan Xiao Yan, anggota Sen Mercenary Company segera mengeluarkan suara mencemooh menghina. Tawa mengejek bergema di seluruh ruang kosong. Di sisi lain, para anggota Desert Metal Mercenary Company menghela nafas dengan sedih saat melihat adegan ini. Kekecewaan melintas di wajah mereka. Apa yang bisa dikeluhkan dalam keputusasaan? Apakah Anda ingat apa yang terjadi dalam pertarungan antara Xiao Yanzi dan pemimpin perusahaan kedua? Xiao Ding dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Tatapannya menatap Xiao Yan di medan perang saat dia bergumam sambil tersenyum. Xiao Yanzi tanpa penguasa hitam aneh itu dalam kondisi terkuatnya. Bersandar pada batu besar, napas Xiao Li sudah menjadi jauh lebih stabil. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan di medan perang yang senjatanya terlempar dari tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata sambil tersenyum, orang ini. Dia seharusnya mulai bertarung dengan serius sekarang. Langkah kaki Xiao Yan yang mundur dengan cepat perlahan berhenti. Saat dia berdiri dengan kokoh, sudut matanya melirik penguasa Suan berat dari jarak yang cukup dekat. Dia dengan lembut menjentikkan tangannya yang hampir mati rasa dan menghembuskan napas panjang keruh, mengusir perasaan tertekan di dadanya yang disebabkan oleh serangan lawan. Batuk. Xiao Yan mengeluarkan batuk lembut dan dengan lembut mengusap dadanya yang agak bengkak. Hatinya perlahan menghitung perbedaan kekuatan kedua belah pihak. Meskipun Yao Lao telah mengatakan bahwa kekuatan sebenarnya Xiao Yan adalah bahwa dari bintang 4 Dousi, selama periode waktu ini, mungkin karena mereka, Green Lotus Core Flame, Xiao Yan bisa merasakan bahwa tingkat yang sebenarnya adalah sekitar bintang 5 Dou. Adapun metode Qi-nya, itu sudah berevolusi ke tingkat menengah kelas Suan setelah menelan api surgawi. Namun, dengan efek khusus yang unik, kekuatan sebenarnya tidak akan lebih lemah jika dibandingkan dengan metode Qi tingkat tinggi kelas Suan. Oleh karena itu, jika seseorang mengubahnya, Xiao Yan, yang memiliki kekuatan bertarung dari seseorang yang telah berlatih metode Qi tingkat tinggi kelas Suan, harus dapat memiliki kekuatan Dousi bintang 7 biasa. Menambahkan ini ke ledakan oktan, yang telah dipraktikkan Xiao Yan dan tubuh tangguh yang dimilikinya setelah dikalsinasi dan diperkuat oleh api inti teratai hijau, Xiao Yan percaya bahwa dia akan mampu bersaing dengan Dousi bintang 9 jika dia harus bertemu satu. Tentu saja, dari pandangan Dousi bintang 1, Dousi bintang 9 secara alami memiliki kesenjangan yang sangat besar dengannya. Namun, untuk Xiao Yan yang memiliki Green Lotus Core Flame dan teknik di kelas Dou, Flame Splitting Tsunami, kedua gerakan membunuh ini, tingkat perbedaan ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengandalkan kekuatannya untuk menghadapi Dousi, Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun tanda takut. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan keinginan panas untuk bertarung. Berat, sekarang apakah kamu tahu apa hasil dari ikut campur dalam urusan orang lain? Hehe, tapi kamu sudah kehilangan kesempatan untuk pergi. Karena itu, kamu harus dengan patuh meninggalkan kehidupan kecilmu di sini. Moran meregangkan lehernya. Douki berwarna kuning yang bergejolak di tubuhnya menjadi jauh lebih kaya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang kehilangan senjatanya dan tertawa sinis. Xiao Yan mengangkat matanya tetapi terus mengabaikan orang yang berisik ini. Tubuhnya sedikit gemetar dan terdiam sesaat sebelum jubah Douki di tubuhnya melonjak hampir setengah meter. Douki berwarna hijau seperti sekelompok api berwarna hijau, membungkus seluruh tubuh Xiao Yan sepenuhnya di dalamnya. Benang udara panas menyelimuti tubuhnya. Dari tempat kakinya berdiri, banyak garis retakan kecil mulai menyebar perlahan. Api Douki yang bergolak dari jubah Xiao Yan naik dengan mantap. Sebuah Qi yang kuat juga melonjak dari dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini. Di bawah Qi ini, ejekan bahwa anggota Sen Mercenary Company di sekitarnya secara bertahap melunak. Sesaat kemudian, akhirnya benar-benar menghilang.
Melihat ki di tubuh Xiao Yan terus naik, Moran menyatukan alisnya. Sok melintas di matanya. Dia mengamati ki ini yang dapat dibandingkan dengan bintang 7 atau 8 dosi dan berpikir, apakah orang ini menyembunyikan kekuatannya barusan. Anak nakal, saya tidak peduli bagaimana Anda berjuang hari ini. Anda hanya akan mati. Kemarahan tiba-tiba muncul di hati Moran saat dia berkata dengan keras. Di medan pertempuran, ki pendakian Xiao Yan perlahan berhenti setelah mencapai level tertentu. Di bawah douki berwarna hijau, mata hitam gelapnya juga diselimuti oleh api berwarna hijau samar. Bang! Xiao Yan mengangkat kakinya perlahan dan tiba-tiba menginjak. Sebuah ledakan energi yang intens terdengar, setelah itu, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi benang cahaya kecil. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menarik dan menghembuskan napas, dia sudah dekat dengan pria paruh baya itu. Mengamati Xiao Yan, yang kecepatannya telah meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap, ekspresi pria paruh baya itu berubah. Matanya menyipit saat dia menatap tajam pada benang cahaya berwarna hitam yang secara bertahap melebar di matanya. Tampaknya telah merasakan kekuatan ganas yang mendekat dari depan, sosok cahaya yang seperti kilat, tiba-tiba bergetar. Tubuh itu langsung bergeser secara horizontal dan sosok manusia anehnya muncul di belakang orang paruh baya itu. Tubuh sosok itu berputar sedikit dan sebuah kekuatan menyelimuti kepalan tangan yang terkepal erat. Tinju itu diayunkan ke depan dan pada saat itu, suara ledakan dipancarkan dari udara. Bang! Setelah suara teredam dalam lembut, tinju Xiao Yan keras menghancurkan rompi belakang pria parubaya. Suara teredam yang dalam menyebabkan pikiran orang-orang di sekitarnya bergetar. Kaca! Di mana kaki Xiao Yan mendarat, beberapa garis retak dengan cepat menyebar. Dari bentrokan ini, bisa diketahui seberapa kuat kekuatan serangan ini. Kecepatan yang sangat cepat. Namun, bocah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pertahanan Dadoushi sangat mudah untuk dihancurkan? Setelah dipukul oleh Xiao Yan, tubuh Moran bergetar hebat. Dia terdiam sejenak sebelum kaki kirinya tiba-tiba menendang dengan kejam di belakangnya. Pada saat yang sama, tawa dingin keluar dari mulutnya. Pada saat tinju Xiao Yan mengenai sasaran, dia sedikit mengernyit. Dari inderanya, benda yang dia pukul tidak terasa seperti tubuh manusia. Sebaliknya, itu seperti lapisan baju besi keras. Tubuh Xiao Yan seperti seekor loah yang bergerak dengan aneh. Kaki Moran, yang membawa kekuatan ganas, nyaris melewati pinggangnya saat terbang melewatinya. Angin kencang masih menyebabkan kulit Xiao Yan sedikit membengkak meski tertutup oleh jubah doukinya. Setelah menghindari serangan Moran, Xiao Yan tiba-tiba bergerak mendekat. Dia menggunakan kemampuan menghindar seperti loah dan kecepatan cepat untuk berulang kali melintas di sekitar tubuh mantan seperti kutu. Setiap kali dia muncul, tinju yang berisi kekuatan ganas akan menginjak tubuh lawan dengan keras. Di bawah serangan Xiao Yan yang hampir tak henti-hentinya, banyak suara teredam, bang-bang, datang terus-menerus satu demi satu di medan pertempuran. Bocah, haha, aku sudah mengatakan bahwa dengan kekuatanmu, tidak mungkin untuk mematahkan pertahanan Dadoushi. Moran tertawa liar. Tubuhnya berdiri tanpa bergerak, membiarkan Xiao Yan menyerangnya dengan liar. Dia hanya bertindak untuk memblokir sesekali ketika serangan itu menargetkan titik-titik vital. Adapun sisanya, dia hanya membiarkan mereka mendarat di tubuhnya. Bang! Suara teredam lainnya terdengar. Pakaian Moran, yang telah menerima lebih dari 10 serangan oleh Xiao Yan, akhirnya pecah. Saat pakaian itu pecah, mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit. Dia melihat bahwa di bawah pakaian Moran, lapisan pelindung dada berwarna kuning tanah yang memancarkan cahaya redup telah membungkus tubuh bagian atas Moran di dalamnya. Di pelat dada, orang bisa melihat beberapa tanda pukulan samar. Jelas, itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh Xiao Yan beberapa waktu lalu. Hei, bocah, ini adalah baju besi douki yang hanya bisa dikumpulkan oleh Dadoushi. Ini adalah evolusi dari jubah douki doushi. Sayangnya, saya baru saja memasuki kelas Dadoushi belum lama ini. Kalau tidak, saya akan bisa menutupi seluruh tubuh saya. Namun, bahkan hanya dengan ini, seranganmu tidak akan bisa menghancurkannya. Menurunkan kepalanya untuk melihat pelat dada berwarna kuning yang memancarkan cahaya pekat, Moran pertama-tama menghela nafas menyesal. Setelah itu, dia segera memberi Xiao Yan pandangan miring dan tertawa. Armor douki. Tidak heran. Melihat pancaran kuning pekat dari pelat dada seperti substantif, Xiao Yan menyatukan alisnya dan tertawa dingin,
saya tidak percaya bahwa kulit kura-kura Anda ini tidak dapat dipatahkan. Sekali lagi, Xiao Yan mendorong kakinya dari tanah dan menyerang langsung ke Moran. Tubuhnya berputar dengan aneh dan dia menghindari sepasang sarung tangan tajam milik Moran. Dia memutar kakinya dan memanfaatkan gerakannya untuk menyerang dada Moran dengan punggungnya. Xiao Yan kemudian memutar tubuhnya ke sudut yang aneh dan sikunya tiba-tiba menabrak dada yang terakhir. Ledakan oktan. Tangisan pelan jatuh di hati Xiao Yan dan kekuatan tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi setajam pedang berharga yang terhunus. Di sikunya, kekuatan ganas yang tak tertandingi tiba-tiba menciptakan banyak suara ledakan yang tajam. Merasakan kekuatan yang sangat menakutkan yang tiba-tiba muncul di siku Xiao Yan, wajah tersenyum liar Moran sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan mampu melepaskan serangan yang kuat dari level ini. Douqinya segera mengalir dengan cepat di tubuhnya dan pancaran di atas armor di dadanya langsung menjadi lebih terang. Bang! Siku tercetak kuat ke pelat dada. Lingkaran kekuatan tak berbentuk melonjak dari titik kontak. Seketika, garis retakan menutupi permukaan batu di sekitarnya saat suara, kaca, dipancarkan. Bocah yang sangat baik. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan benar-benar mengetahui teknik Dou yang begitu canggih. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Dengan wajah dingin, Moran menatap baju besi Douqi yang ditutupi garis retakan yang disebabkan oleh serangan Xiao Yan ini. Furi memenuhi matanya saat dia mengepalkan tinjunya. Dia baru saja akan mengirim pukulan keras ke arah Xiao Yan ketika dua ledakan teredam tiba-tiba terdengar di tubuhnya. Ketika suara teredam terdengar, tubuh Moran tiba-tiba bergetar hebat. Wajahnya berubah antara hijau dan putih saat seutas darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kekuatan tersembunyi. Menyekat tetesan darah, wajah marah Moran seperti harimau yang siap menggigit seseorang, tampak sangat menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa kelalaiannya yang kecil telah membuat Xiao Yan di depannya mengubahnya menjadi keadaan yang mengerikan. Mengencangkan tinjunya yang berulang kali gemetar karena marah, Moran mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan. Raungan dibawa oleh Douqi, menekan semua suara di dalam halaman. Bajingan kecil, hari ini, kamu harus mati. Moran memiliki wajah seram saat dia melolong marah. Tangan kirinya tiba-tiba terulur dan dengan keras kepala meraih pergelangan tangan Xiao Yan sebelum yang terakhir bisa menariknya kembali. Di tangan kanan Moran, Douqi berwarna kuning dengan cepat dikumpulkan. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi kekuatan mengerikan yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat tinju itu menghantam dada Xiao Yan dengan kejam. Melihat momentumnya, jika seseorang terkena, seseorang kemungkinan akan menderita cedera serius dan kehilangan kekuatan untuk bertarung jika tidak, kematian. Angin bertekanan intens menyebabkan Xiao Yan mengalami kesulitan bernapas. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik tangannya. Namun, lawannya tampaknya telah memutuskan untuk menyingkirkan Xiao Yan dalam satu pukulan. Oleh karena itu, terlepas dari bagaimana Xiao Yan menarik, tangan besar itu tetap seperti cakar yang menahannya dengan kuat. Setelah perjuangan sia-sia lainnya, kemarahan badai akhirnya melonjak di hati Xiao Yan. Kekejaman gelap melintas di wajahnya. Tangan kanannya sedikit bergetar dan Douqi berwarna hijau melayang di atasnya. Setelah itu, ia menargetkan garis retakan di armor yang dibuat oleh Octane Blast dari sebelumnya dan menghancurkannya. Kedua lengan yang ukurannya berbeda digosok melewati bahu satu sama lain. Kekuatan yang mereka bawa menyebabkan pihak lain merasa agak terpesona di hati mereka. SL, menurut saya, bahu kiri penulis maksudkan bahu kiri. Xiao Yan tidak menghalangi serangan lawannya. Jelas, dia mengambil sikap kejam mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil nyawa lawannya. Saat dia dengan dingin menyaksikan sikap kejam Xiao Yan, senyum mengerikan dan kejam muncul di wajah pria paruh baya itu. Bersaing dengan Dadoushi dalam perlawanan mereka untuk dipukul, apakah kepala orang ini dipukuli sampai dia bodoh? Mengelilingi lapangan terbuka, semua orang tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara mendesis saat mereka melihat pertarungan yang telah berubah menjadi kekacauan tanpa taktik apapun. Sikap Xiao Yan untuk melawan Dadoushi membuat banyak orang berpikir bahwa mungkin dia telah memasuki tahap di mana dia kehilangan akal sehatnya. Di bawah pandangan semua orang, tinju Xiao Yan dan Moran akhirnya membawa suara angin yang menusuk telinga saat mereka melakukan kontak dengan tubuh satu sama lain. Pada saat ini, semua orang tanpa sadar menahan napas.
Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap tajam pada dua orang di medan pertempuran. Setiap orang memiliki firasat bahwa selama pertukaran pukulan ini, pasti akan ada satu orang yang akan dikalahkan dan jatuh. Mungkin ini adalah Dadoshi yang kuat, tapi tentu saja, kemungkinan yang lebih besar adalah pemuda kurus berpakaian hitam itu. Ini karena setiap orang mengalami kesulitan untuk percaya bahwa tubuh kurus akan mampu menyembunyikan kekuatan yang dapat bersaing dengan Dadoshi. Tepat sebelum tinju Xiaoyan hendak melakukan kontak dengan tubuh Moran, tiba-tiba dan anehnya bergetar beberapa kali. Setelah tinju gemetar, gumpalan api berwarna hijau tiba-tiba melengkung ke atas dan muncul ke permukaan, akhirnya membungkus tinju Xiaoyan di dalamnya. Ketika gumpalan api berwarna hijau yang tampak sederhana muncul, ruang di sekitar Xiaoyan segera mulai terdistorsi. Tampaknya udara menjadi sangat panas pada saat ini. Perubahan udara yang tiba-tiba juga dirasakan oleh Moran. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat nyala api yang menggeliat. Sebuah kebingungan melintas di matanya. Seketika, matanya menyusut seukuran lubang jarum. Ekspresi ketakutan menutupi seluruh wajahnya, menyebabkannya tampak sangat jelek dan menakutkan. Bang! Dua tinju yang membawa energi menakutkan mereka sendiri akhirnya dan dengan keras menghantam tubuh orang lain pada contoh berikutnya. Segera, ekspresi kedua orang itu menjadi putih pucat. Pada saat ini, dua orang yang awalnya seperti guntur yang mengamuk, tampaknya menjadi diam pada saat yang sama. Di mana kaki mereka berdiri, gelombang energi yang kuat mengubah permukaan batu keras di sekitarnya. Menjadi sesuatu seperti tanah ujung yang telah dibajak oleh banteng. Di sekitar medan pertempuran, semua orang menjadi tenang pada saat ini. Satu persatu, tatapan semua orang menatap tajam kedua orang yang tak bergerak itu. Suasana bertekanan samar menyelimuti tempat latihan, menindas kelompok orang di sekitarnya sampai napas mereka menjadi tergesa-gesa. Namun, mereka tidak berani menghembuskan napas dengan mulut lebar. Banyak orang tersedak dengan wajah sedikit merah. Setelah keheningan berlangsung selama beberapa menit, tubuh Moran adalah yang pertama bergetar sedikit. Mengikuti tubuhnya yang gemetar, semburat merah tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan di seberangnya dan seteguk darah segar dimuntahkan dengan suara gruk. Mengamati Xiaoyan yang tiba-tiba memuntahkan darah, perasaan semua orang di Desert Metal Mercenary Company tenggelam. Seketika, es dingin tulang yang tidak hilang untuk waktu yang lama menyelimuti tubuh mereka meskipun terik matahari menggantung di udara. Apakah dia gagal? Seorang anggota Desert Metal Mercenary Company menghela nafas pelan. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kekecewaan melintas di matanya. Semua orang di sekitar memiliki ekspresi sedih saat mereka mempertahankan keheningan mereka. Suasana suram yang suram menyelimuti semua orang setelah harapan mereka hancur. Suasana yang menindas itu seperti batu besar yang tergantung di hati semua orang. Tangan di lengan Xiao Ding terkepal erat. Dengan mata yang tidak berkedip, dia menatap wajah pemuda di medan perang. Tubuhnya juga sedikit menggigil saat dia bergumam dengan hati yang merasa kehilangan, apakah dia benar-benar gagal. Namun, saat itu, seluruh tubuh Xiao Ding menggigil hebat. Senyum langsung menghiasi wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia benar-benar melihat pemuda di medan perang membuka bibirnya dan menyeringai padanya. Di bawah pandangan yang jelas dari semua orang, bahwa Xiaoyan yang sepertinya dia harus dikalahkan di hati semua orang tiba-tiba mengeluarkan beberapa batu keras. Dia benar-benar perlahan membalikkan tubuhnya, berjalan ke samping dan perlahan mengambil penguasa Suan berat. Setelah itu, dia menopangnya di punggungnya saat dia perlahan berjalan menuju Xiao Ding dan yang lainnya. Ketika Xiaoyan berbalik, tubuh Moran, yang tetap dalam keadaan tidak bergerak, bersandar sedikit ke belakang dan jatuh dengan berat. Wajahnya, yang masih ditutupi dengan ekspresi putih pucat ketakutan, muncul di bawah pengamatan semua orang. Banyak tatapan terkejut menyapu tubuh Moran dan akhirnya berhenti di dadanya. Di sana, dadanya, yang awalnya ditutupi oleh baju besi doki yang tebal, pada saat ini, benar-benar berubah menjadi sekelompok hitam hangus. Di dadanya, ada lubang besar hitam gelap. Saat tatapan seseorang melayang, orang akan menyadari bahwa segala sesuatu di dalam lubang itu telah berubah menjadi ketiadaan. Melihat kematian Moran yang sangat menyedihkan, kulit di kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Wajah mereka ditutupi dengan keterkejutan. Mereka mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin sebelum tatapan ketakutan mereka bergeser ke arah tubuh Xiaoyan di samping.
Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa pemuda yang tampak sangat tidak berbahaya ini benar-benar akan sangat ganas ketika dia menyerang. TL, suara sesama dengan udara tersedot melalui gigi. Gulu, mengamati Xiao Yan, yang sedang berjalan mendekat, para anggota, Desert Metal Mercenary Companies tanpa sadar mundur selangkah. Jelas, cara kematian Moran menyebabkan ketakutan terhadap Xiao Yan muncul di hati mereka. SL, Gulu sama dengan suara menelan. Xiao Ding berdiri di tempat yang sama. Dia tidak mundur, tetapi malah menyeringai pada Xiao Yan saat dia mengambil 2 langkah cepat ke depan. Menepuk punggung Yang. Terakhir, dia dengan lembut tertawa, "Anak kecil, apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Yan tersenyum. Tangannya menutupi mulutnya saat dia batuk dengan keras beberapa kali. Beberapa darah segar berceceran di telapak tangannya. Dia secara acak melihat sekeliling dan kemudian dengan tidak peduli menyekanya di lengan bajunya. Dia dengan lembut membuka pakaian luarnya dan menunjuk ke rompi bagian dalam yang ditinggalkan Yun Zi untuknya saat itu di pegunungan Magical Beast. Dia tersenyum dan berkata, "Untungnya saya memiliki ini. Kalau tidak, saya khawatir saya akan benar-benar menderita cedera serius." Petik 2. Cek-cek, sungguh orang yang luar biasa. Anda benar-benar telah membantai seorang Dadoshi. Melirik mayat Moran di kejauhan, Xiao Ding tanpa sadar menghela nafas dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Xiao Yan mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanan dan menelannya. Dia kemudian merapikan napas panjang. Sejujurnya, kemenangannya dalam pertarungan ini tidak diragukan lagi karena dia beruntung. Dia mungkin meninggalkan beberapa kartu tersembunyi yang tidak tersentuh, tetapi Moran hanya menggunakan satu teknik Do. Jika orang itu tidak ceroboh dan meremehkan lawannya karena kelasnya, kesulitan pertarungan ini akan meningkat setidaknya 2 atau 3 kali lipat. Terlebih lagi, dia terlalu percaya diri dengan armor Doki miliknya. Hal ini mengakibatkan dia kehilangan perlawanannya ketika Xiao Yan memanggil api surgawi. Dapat dibayangkan betapa lemahnya armor Doki dengan penampilan yang tangguh ketika berhadapan dengan Green Lotus Core Flame, sebuah objek menakjubkan yang bahkan sangat ditakuti oleh Ratu Medusa. Oleh karena itu, tinju yang ditutupi oleh api surgawi berhasil dengan mudah melewati lapisan pertahanan Moran. Karena Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan mengendalikan api surgawi, ketika memasuki tubuh Moran, nyala api yang membubung tiba-tiba membakar semua organ dalam Moran menjadi abu dalam sekejap. Hal ini menyebabkan penampilan kematian Moran yang menyedihkan. Omong-omong, itu dilakukan secara tidak sengaja oleh Xiao Yan. Sembeli semua orang ini juga. Xiao Yan tersenyum lembut pada Xiao Ding sebelum berbalik dan tersenyum cerah pada sekelompok besar tentara bayaran, Sen Mercenary Company, di sisi lain tempat latihan. Xiao Yan saat ini telah melampaui harapan semua orang dengan membunuh Dadoshi. Moran, dengan meminjam kejutan yang diciptakan dari tindakan ini, sikapnya yang mengesankan sangat agresif. Jadi, ketika para anggota Sen Mercenary Companies melihatnya melirik, mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Saat mereka mendorong dan berteriak, momentum mereka benar-benar hilang. Tiba-tiba menarik penggaris berat dari punggungnya, Xiao Yan berpura-pura bergegas ke anggota Sen Mercenary Company. Melihat aksinya, tentara bayaran yang telah kehilangan semua moral setelah kehilangan pemimpin mereka, segera mengeluarkan gelombang teriakan ketakutan. Setelah itu, mereka mulai melarikan diri dari markas Desert Metal Mercenary Company dengan cara yang sangat mengerikan. Melihat bahwa anggota Sen Mercenary Company sangat bingung sehingga mereka bahkan tidak memilih rute mereka, Xiao Yan membaca sekilas bibirnya. Dia menggelengkan kepalanya yang agak pusing sebelum menurunkannya untuk melihat darah segar di tangannya hanya untuk tertawa pelan. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang telah dia kalahkan setelah kesulitan besar. Selain itu, dia terus menggunakan kekuatannya sendiri dan hasilnya adalah kesuksesannya. Rekan kecil, kamu telah melakukannya dengan baik. Saya awalnya berpikir bahwa kali ini Anda akan meminta saya untuk mengambil tindakan. Namun Anda berhasil mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Mungkin Anda mungkin tidak merasakannya, tetapi mengandalkan diri sendiri dan percaya pada kekuatan Anda sendiri adalah keyakinan yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang kuat. Di hati Xiao Yan, tawa hangat Yao Lao, yang tadinya hening, tiba-tiba dan perlahan terdengar sambil membawa beberapa kepuasan.
Saat ini kamu semakin menjadi orang yang benar-benar kuat. Bab 244, mengisi. Xiao Yan dan beberapa lainnya duduk di aula yang luas. Anggota, Desert Metal Mercenary Company, yang lain mulai sibuk membersihkan markas mereka, yang telah menjadi berantakan. Kadang-kadang, ketika beberapa tentara bayaran melewati ruang tamu, mereka akan melemparkan tatapan hormat pada pria muda yang duduk di samping meja yang tersenyum hangat sambil menyesap tehnya dengan lembut. Perasaan takut yang mereka miliki karena tindakan kejam Xiao Yan telah bertahan beberapa saat sebelum perlahan menghilang dari hati para tentara bayaran ini. Mereka semua adalah orang-orang yang sering menjilat darah dari pedang mereka. Tingkat ketangguhan pikiran mereka secara alami jauh lebih besar daripada orang biasa. Selain itu, karena Moran adalah musuh dari perusahaan tentara bayaran logam gurun, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menunjukkan belas kasihan sedikit pun padanya. Ini karena mereka mengerti dengan jelas bahwa jika Xiao Yan tidak tiba tepat waktu hari ini, maka Moran tidak akan menunjukkan belas kasihan saat membunuh saudara-saudara mereka. TL, saudara-saudara di sini tidak mengacu pada saudara-saudara. Sebaliknya, itu mengacu pada orang-orang yang sangat dekat satu sama lain. Membawa cangkir teh hangat, Xiao Yan melirik tentara bayaran yang sibuk di luar. Di kursi di sampingnya adalah Hai Bo Dong yang wajahnya tetap acuh tak acuh. Orang yang pernah menjadi kaisar es ini tidak menunjukkan senyum ramah karena hubungan Xiao Ding dan Xiao Li dengan Xiao Yan. Tuan Tua Hai adalah temanku. Temperamennya mungkin agak temperamental, haha, tapi dia adalah orang yang benar-benar kuat. Menatap Hai Bo Dong yang tetap diam sejak memasuki ruangan, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memberitahu Xiao Ding dan Xiao Li di sisi yang berlawanan sambil tersenyum. Xiao Ding tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sudut tatapannya menyapu Hai Bo Dong. Perasaannya samar-samar memberitahunya bahwa di bawah tubuh kurus dan bungkuk lelaki tua yang acuh tak acuh ini, ada energi yang menakutkan. Keke, yang kuat secara alami memiliki temperamen yang kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menunjukkan individualitasnya? Xiao Ding tertawa pelan dan bercanda. Xiao Yan juga tertawa. Dia kemudian menanyakan cedera Xiao Li sebelum dia sedikit mengernyit dan bertanya, bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa, Sen Mercenary Company, tiba-tiba memiliki lebih banyak orang kuat? Juga, apa yang terjadi pada gadis kecil King Lin itu? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, senyum di wajah Xiao Ding perlahan menghilang. Dia tertawa pahit dan menghela nafas sebelum merenung sebentar, sepertinya mengatur kata-katanya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata perlahan, setengah bulan yang lalu, King Lin tidak pernah kembali setelah keluar sekali. Setelah penyelidikan kami, dia tampaknya telah ditangkap oleh seseorang. Di tempat dia menghilang, kami menemukan jejak pertempuran sengit. Tempat itu juga memiliki banyak sisik ular yang berlumuran darah segar, yang menurutku telah dikupas dari ular roh api berkepala dua King Lin. Mampu mengalahkan ular roh api berkepala dua dan menangkap King Lin, pihak lain setidaknya harus menjadi Dowling. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia menyatukan alisnya dengan erat. Dia bertanya dengan ragu, tapi siapa yang akan bertindak melawan King Lin? Dia hanyalah seorang gadis kecil. Dowling mana yang benar-benar akan menurunkan dirinya dan mengincarnya? Kami juga tidak terlalu yakin. Xiao Ding tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan, ini juga hari kedua setelah King Lin menghilang ketika Sen Mercenary Company tiba-tiba mulai menelan atau membersihkan kekuatan lain di kota. Dengan kekuatan Sen Mercenary Company di Rock Desert City, selain kami dan 2 atau 3 kompi tentara bayaran lainnya, mustahil bagi kekuatan yang tersisa untuk bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 5 hari, kekuatan lemah lainnya di dalam kota benar-benar dibersihkan oleh mereka dengan cara seperti kilat. Pada titik waktu ini, perusahaan tentara bayaran dengan kekuatan yang lebih kuat akhirnya menyadari niat mereka. Kami segera membentuk aliansi untuk bertarung dengan Sen Mercenary Company. Menurut perhitungan kami, bahkan jika Sen Mercenary Company memiliki Luobu, yang merupakan Dadoshi, tidak mungkin bagi perusahaan untuk dengan mudah mengalahkan aliansi kami. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, seorang Dadoshi dan cukup banyak Doshi tiba-tiba muncul di dalam Sen Mercenary Company. Di bawah peningkatan kekuatan lawan yang begitu besar, kami mulai panik secara internal. Bagaimanapun, itu adalah aliansi longgar yang terbentuk pada saat terakhir. Oleh karena itu,
ia tidak memiliki banyak kekuatan mengikat. Akibatnya, di bawah situasi pertempuran di antara mereka sendiri, 3 kompi tentara bayaran lainnya berakhir dengan satu dihancurkan, satu menyerah dan satu yang memilih untuk meninggalkan kota ini setelah memberikan Sen Mercenary Company pembayaran besar untuk memohon perdamaian. Petik 2. Bagi kami, karena Desert Metal Mercenary Company adalah tulang yang paling sulit ditelan bagi mereka, kami ditinggalkan untuk yang terakhir. Menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Jika Anda datang sedikit lebih lambat, saya khawatir perusahaan mercenary metal gurun akan dimusnahkan. Xiao Ding menghela nafas. Apakah kamu tahu tentang latar belakang orang-orang yang tiba-tiba bergabung dengan Sen Mercenary Company? Xiao Yan perlahan membelai cangkir teh hangat saat dia bertanya dengan lembut. Kita tidak yakin. Xiao Ding menggelengkan kepalanya. Ekspresi pemikiran mendalam muncul di wajahnya dan sesaat kemudian, dengan ragu berkata, sepertinya aku merasa bahwa hilangnya King Lin ada hubungannya dengan orang-orang kuat yang tiba-tiba bergabung dengan Sen Mercenary Company. Lagi pula, waktu dari kedua peristiwa ini tampaknya sedikit terlalu kebetulan. Petik 2. Ular roh api yang dimiliki King Lin seharusnya hanya diketahui oleh sedikit orang. Lalu mengapa mereka memilih untuk menyerangnya? Xiao Yan mengerutkan kening dan jari yang mengetuk meja tiba-tiba berhenti. Dia bergumam dalam hatinya, jangan bilang itu karena murid bunga ular hijau giok 3 giok. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum pahit. Kamu mungkin tidak tahu, tapi menurutku Luobu orang itu seharusnya tahu. Xiao Yan duduk dan tersenyum. Dia berkata, saya akan pergi dan menemukannya dan melihat dengan tepat dari mana keberaniannya berasal pada saat yang sama. Kami akan pergi dan mengumpulkan beberapa orang. Ayo pergi bersama. Mereka memiliki banyak orang. Xiao Ding menyuarakan pikirannya. Lakukan apa yang kamu inginkan. Mengenai ini, Xiao Yan tidak berkomitmen saat dia menganggukkan kepalanya. Dia berdiri dan keluar dari pintu. Ketika dia melewati Hai Bodong, dia tersenyum dan berkata, Tuan Hai, apakah Anda berniat untuk mengikuti? Aku juga bosan tinggal di sini, jadi aku akan mengikutimu untuk menonton kesenangan. Tapi, jangan berpikir untuk memintaku bertindak. Harga bagi saya melakukan sesuatu sangat mahal. Hai Bodong tertawa samar. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebelum membuka langkahnya dan keluar dari aula. Di belakangnya, Hai Bodong dengan malas mengikuti. Jauh di belakang, Xiao Ding dan Xiao Li dengan cepat mengumpulkan lebih dari 50 anggota yang sangat cakap dan seluruh kelompok orang secara agresif menyerbu keluar dari markas. Wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka langsung menuju wilayah Sen Mercenary Company, bersiap untuk membunuh. Di jalan utama, ketika orang yang lewat di sekitarnya melihat sekelompok tentara bayaran berwajah garang yang tiba-tiba melompat keluar, mereka buru-buru memberi jalan. Segera, tatapan aneh mereka menatap kelompok pria ini. Bisikan lembut terdengar di antara mereka sendiri. Apa? Bukankah mereka anggota dari Desert Metal Mercenary Company? Mengapa mereka berani keluar selama ini? Apakah mereka tidak takut dengan Pasir Mercenary Company? Aku baru saja mendengar dari anggota Sen Mercenary Company bahwa misi mereka kali ini gagal. Dadoushi mereka juga tewas di tangan Desert Metal Mercenary Company. Saat ini, sepertinya orang-orang ini berniat pergi dan mencari masalah. Apa? Bahwa Dadoushi dari Sen Mercenary Company sudah mati. Kapan orang kuat yang bisa bersaing dengan Dadoushi muncul di Desert Metal Mercenary Company? Ya, pria muda berbaju hitam itu yang memimpin kelompok itu. Hihi, apakah kamu sangat terkejut? Tapi Dadoushi yang memanggil Moran benar-benar dibunuh olehnya di bawah pandangan yang jelas dari semua orang. Seorang pejalan kaki yang sepertinya mengetahui beberapa informasi orang dalam menatap pria muda yang tampak kurus di depan sekelompok tentara bayaran besar dengan tatapan hormat saat dia berkata sambil tertawa. Brengsek, bagaimana bisa? Saya khawatir pemuda itu bahkan belum berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa mengalahkan seorang Dadoushi? Orang-orang di sekitar orang yang lewat semuanya tercengang dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tunggu dan lihat. Kali ini, kupikir, Sen Mercenary Company akan bernasib sangat buruk. Siapa yang meminta mereka menjadi begitu sombong selama periode waktu ini? Hihi, orang yang lewat itu tertawa terbahak-bahak. Di bawah pengawasan banyak tatapan di kota,
kelompok Xiaoyan melewati beberapa jalan dan setelah 10 menit, markas Sen Mercenary Company, yang dijaga ketat seperti ember logam, muncul di depan mata semua orang. Saat ini, Sen Mercenary Company, jelas telah menerima informasi tentang pembunuhan Moran. Oleh karena itu, pintu masuk memiliki sejumlah besar tentara bayaran yang membawa senjata berkilau yang berpatroli. Wajah tegang mereka sangat serius. Ketika mereka melihat kelompok besar, Desert Metal Mercenary Company, muncul di ujung jalan, kepanikan langsung menyerbu wajah mereka. Beberapa tentara bayaran menggunakan kedua tangan dan kaki mereka untuk mencakar pintu besar dan bergegas untuk melaporkan masalah tersebut. Menonton tentara bayaran, Sen Mercenary Company, yang tubuhnya sedikit gemetar saat membawa senjata dan berkumpul di pintu besar, kelompok Xiaoyan perlahan berhenti tepat di luar pintu masuk. Ini adalah wilayah Sen Mercenary Company. Untuk apa kalian semua di sini? Melihat sekelompok pria besar dengan wajah garang dan mata galak menghalangi pintu depan, kompi tentara bayaran yang kurus meraung dengan eksterior yang berani sambil merasa lemah di dalam. Panggil Luobu untuk mengeluarkannya. Xiaoyan mengambil kuku jarinya sebelum mengangkat kepalanya dan memberitahu pria itu sambil tersenyum. Kesunyian. Mengamati pemuda berpakaian hitam yang berdiri tepat di depan, semua tentara bayaran di pintu. Tetap diam. Dari mulut orang-orang yang baru saja kembali dari Desert Metal Mercenary Company, mereka sudah tahu bahwa Dadoushi telah meninggal dalam kondisi yang sangat menyedihkan di tangan pemuda yang tersenyum hangat ini. Lupakan saja, aku akan masuk dan mencarinya sendiri. Melihat tentara bayaran yang diam, Xiaoyan tersenyum tak berdaya dan perlahan maju selangkah. Hua. Saat Xiaoyan maju selangkah, tentara bayaran di pintu segera buru-buru mundur selangkah dengan wajah panik. Langkah kaki mereka yang teratur cukup lucu untuk didengar. Pemimpin perusahaan mengeluarkan perintah. Bunuh mereka dengan cara apapun. Siapapun yang membunuh orang berpakaian hitam ini akan diberi hadiah 50.000 koin emas. Di tengah kesunyian, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari balik pintu besar itu. Saat teriakan itu jatuh, mata tentara bayaran di pintu segera menjadi cerah. Tatapan yang mereka lihat Xiaoyan memiliki lebih sedikit teror dan lebih banyak keserakahan. Jelas merasakan perubahan pada orang-orang ini, Xiaoyan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong. Setelah melambaikan tangannya untuk memblokir anggota Desert Metal Mercenary Company, di belakangnya yang bersiap untuk menarik pedang mereka, dia sekali lagi mengambil langkah maju. Bunuh dia. Di bawah hadiah yang sangat besar itu, akhirnya ada seorang tentara bayaran yang tidak bisa menahan godaan. Dia dengan erat memegang senjata tajamnya dan menyerang Xiaoyan dengan wajah ganas, berniat membunuhnya. Tindakannya tidak diragukan lagi menciptakan efek berantai. Segera, tentara bayaran di belakangnya memasang wajah galak saat mereka memegang senjata mereka dengan erat dan menyerang Xiaoyan. Mengamati puluhan tentara bayaran yang menyerbu, Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba didorong ke depan. Palem api. Saat telapak tangan Xiaoyan didorong ke depan, kekuatan ganas yang tak tertandingi tiba-tiba muncul. Setelah itu, ia membawa angin, yang memiliki kekuatan untuk membalikkan batu besar, dan menghancurkan peti puluhan tentara bayaran. Guk, grogi. Ketika angin menerpa tubuh mereka, mereka seperti dihantam oleh batu besar 1000 kati, 500 kilogram. Wajah puluhan tentara bayaran yang dipenuhi dengan niat membunuh segera memutih. Seketika, mereka mulai muntah seteguk demi seteguk darah, seolah-olah mulai menghujani darah. Menepukkan telapak tangannya dengan lembut, Xiaoyan melirik pintu besar yang telah menjadi kosong dalam sekejap. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum ke Desert Metal Mercenaries yang benar-benar membuat wajah tercengang, "Ayo pergi." Karena itu, dia memimpin dan melangkah melewati ambang pintu. Sikapnya yang terang-terangan membuatnya tampak seolah-olah dia memasuki rumahnya sendiri. Mengamati punggung pemuda di depan mereka, semua orang saling bertukar pandang saat mereka merasa tidak bisa berkata-kata. Mengesampingkan puluhan tentara bayaran biasa dengan satu telapak tangan. Bukankah orang ini agak terlalu abnormal? Pria yang tidak normal. Xiao Li menghela nafas. Dia bertukar pandang dengan Xiao Ding dan mereka berdua menggelengkan kepala tanpa daya sebelum membuka langkah mereka dan mengikuti. Sen Mercenary Company, memang kekuatan paling kuat di kota Gurun Batu. Mereka baru saja memasuki halaman ketika lebih dari 100 tentara bayaran yang membawa senjata bersinar segera mengepung mereka.
Meskipun mereka memiliki atmosfer pembunuhan yang lebih lemah dibandingkan dengan tentara bayaran, Desert Metal, mereka memiliki beberapa momentum setelah begitu banyak orang berkumpul bersama. Mengamati sekelompok besar tentara bayaran yang menghalangi depannya, langkah kaki Xiao Yan tidak berhenti sedikit pun. Saat telapak tangannya didorong ke depan, kekuatan ganas datang dari segala arah dan sangat sombong saat mereka melonjak keluar. Di bawah serangan kekuatan ini, setiap tentara bayaran di bawah kekuatan bintang 5 Douze akan muntah darah dan jatuh kembali. Hanya beberapa yang memiliki kekuatan sedikit lebih besar yang mampu memblokir serangan jarak jauh dari Xiao Yan ini. Namun, sebelum mereka sempat bersukacita dalam mengatasi serangan udara mengemudi Xiao Yan, sosok seperti hantu akan muncul di depan mereka. Tinju yang tampaknya tidak menggunakan banyak kekuatan akan menyebabkan tentara bayaran pingsan karena cedera serius setiap kali dilempar ke depan tanpa beban. Sepanjang jalan, saat dia melihat tentara bayaran, Sen Mercenary Company, yang runtuh di kedua sisi jalan kecil berulang kali berguling dan mengerang, Xiao Yan akhirnya sekali lagi mengalami kekuatan metode Qi kelas Xuan. Jika ini terjadi di masa lalu, dia hanya akan dapat menggunakan teknik Dou, telapak api, 5 kali sebelum Dou Qi di tubuhnya mengumumkan bahwa itu telah habis. Namun, metode Qi kelas Xuan yang dia miliki saat ini mampu mendukung pemborosan acaknya. Perbedaan di antara mereka seperti bumi dan langit. Mengamuk di sepanjang jalan, Xiao Yan tampaknya telah menyerang sampai dia menjadi kecanduan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan melewati kelompok tentara bayaran yang kekuatannya hanya dari Douze biasa. Tempat-tempat di mana dia melintas memiliki darah menari di seluruh langit dan sosok manusia tertembak ke belakang. Mengikuti di belakang Xiao Yan, Xiao Ding dan yang lainnya terdiam saat mereka menatap tentara bayaran di depan yang berulang kali memuntahkan darah atau terlempar ke belakang. Karena mereka telah memasuki pintu sampai sekarang, mereka bahkan tidak memiliki satu kesempatan pun untuk menyerang. Pemuda berpakaian hitam di depan mereka tampaknya memiliki kekuatan yang tak habis-habisnya dan Dou Qi. Pemborosan ini tanpa belas kasihan menyebabkan orang-orang di samping merasa sedikit sakit hati. Melangkahi tubuh beberapa tentara bayaran yang pingsan dengan langkah gesit, tatapan mereka melihat ke sekeliling halaman yang sangat berantakan dan menghela nafas dengan lembut. Orang ini bisa mengakhiri seluruh Sen Mercenary Company sendirian. Di aula besar yang pintunya tertutup rapat, puluhan orang berjalan dengan gelisah. Saat mereka mendengar jeritan darah yang terdengar tidak jauh di luar pintu, wajah mereka benar-benar dipenuhi dengan alarm. Suasana panik menutupi interior seluruh aula. Di kursi pemimpin di aula, wajah Luobu sedikit pucat saat dia duduk di atasnya. Cangkir teh yang dia pegang di tangannya sedikit bergetar. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap aula sebelum mengarahkannya ke arah beberapa orang yang tidak jauh darinya. Orang-orang ini tidak memakai seragam, pasir Mercenary Company, dada mereka juga tidak memiliki lencana untuk Sen Mercenary Company. Aku sudah memberitahu beberapa dari kalian bahwa Xiao Ding dan Xiao Li dari Desert Mercenary Company memiliki adik laki-laki dengan kekuatan yang menakutkan. Namun kalian semua masih bersikeras untuk menghancurkan mereka. Lihatlah hal-hal sekarang. Orang itu telah kembali. Sekarang mereka bahkan menyerang. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Suara Luobu terdengar agak tajam karena kemarahannya. Pemimpin perusahaan Luobu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan orang itu memang sedikit kuat, tapi dari situasi pertarungannya dengan Elder Moran, jauh dari kemungkinan menjadi Dou Wang seperti yang kamu katakan. Meskipun dia akhirnya mengalahkan Penatua Moran, dia juga sedikit terluka. Oleh karena itu, saya kira kekuatannya paling banyak adalah bintang 2 atau bintang 3 Dadoshi. Namun, pemimpin perusahaan Luobu, Anda adalah bintang 4 Dadoshi. Mengapa Anda perlu takut padanya? Selain itu, selama Anda bertahan selama periode waktu ini, kami akan mengirimkan berita dan elder pertama klan kami akan bergegas. Ketika saat itu tiba, dengan kekuatan Dowling yang lebih tua, apakah dia akan takut dengan yang ringan ini? Pria di masa jayanya yang mungkin adalah pemimpin kelompok itu tertawa. Aku tidak tahu apakah dia menyimpan kekuatannya dalam pertarungannya dengan Moran atau tidak, tetapi saat itu, dia datang ke kamarku dengan cara yang aneh. Saya berani mengatakan bahwa jenis kecepatan adalah sesuatu yang bahkan seorang Dowling biasa tidak akan mampu miliki. Wajah Luobu muram saat dia menjawab. Saat itu apakah pemimpin perusahaan Luobu bertukar pukulan dengannya? Pria itu bertanya sambil tersenyum. Tidak, Keke,
Itu benar. Mungkin kecepatannya mungkin sangat cepat, tetapi dalam pertarungan antara yang kuat, kecepatan bukanlah hal yang paling penting. Mungkin orang itu hanya memiliki kecepatan yang cepat. Mendengar ini, keraguan muncul di wajah Luobu. Hatinya perlahan mulai memikirkannya. Dia menganggukkan kepalanya sedikit. Saat itu, karena penampilan aneh Xiaoyan, dia terguncang sampai dia agak panik dan gelisah. Sekarang dia memikirkannya, bagaimana mungkin seorang pria muda yang belum genap 20 tahun menjadi Douwang. Bahkan jika dia makan segala macam harta alam setiap hari dan pil obat tingkat tinggi, itu pasti tidak mungkin. Berpikir seperti ini, kesuraman di wajah Luobu berangsur-angsur menghilang. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menelan seteguk air liur dengan suara, "Pei." Dia dengan kejam berkata, "Sama juga. Kali ini, izinkan saya melihat seberapa kuat pria ini sebenarnya. Saya benar-benar tidak percaya bahwa dia sendiri yang dapat menyingkirkan 10 plus dosi di sini." Petik 2. Melihat cara Luobu yang mengesankan secara bertahap kembali, semua orang di aula yang memiliki ekspresi tegang diam-diam menghela nafas lega. Pada saat ini, bahkan jika pemimpin tidak memiliki niat untuk bertarung, itu akan benar-benar sia-sia. Bang! Saat hati semua orang berangsur-angsur memanas, sebuah ledakan terdengar. Pintu yang tertutup rapat itu tersentak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Di ambang pintu, serbuk gergaji secara bertahap tersebar dan pakaian hitam perlahan muncul di depan mata semua orang. Semuanya, apakah sangat menyenangkan bersembunyi di sini? Tawa bercanda samar melayang ke aula. Bab 245, menakutkan. Saat tawa samar itu terdengar, hati semua orang di aula sedikit menegang. Mereka mengangkat mata mereka dan melihat ke atas. Di ambang pintu, seorang pria muda dengan pakaian hitam berdiri sembarangan di sana sambil tersenyum. Seutas sinar matahari yang condong kebetulan menyinari aula. Sekilas, itu sehangat senyum di wajah pemuda itu. Tatapan mereka menyapu wajah lembut dan tampan yang tersenyum sebelum berhenti pada sepasang mata hitam gelap. Di sana, matanya tidak menahan senyum sedikit pun di sana. Sebaliknya, mereka acuh tak acuh dan dingin. Melihat sosok Xiaoyan, semua orang di aula besar buru-buru mundur beberapa langkah dan mengerumuni sisi Luobu. Bahkan beberapa orang yang tidak diketahui asalnya di samping juga bertindak dengan cara ini. Tatapan Xiaoyan menyapu sekali ke sekeliling bagian dalam aula sebelum perlahan masuk. Di belakangnya, Xiaoding dan yang lainnya juga masuk ke dalam ruangan dan menatap sekelompok orang yang berseberangan dengan niat buruk. Pemimpin perusahaan Luobu, caramu cukup kejam. Setelah menyapu pandangannya pada beberapa orang yang pakaiannya sangat berbeda dari anggota Pasir Mercenary Company, Xiaoyan menyipitkan matanya dan segera mengalihkan mereka ke arah Luobu yang sedang duduk di kursi. Dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya, membiarkanmu hidup terakhir kali adalah sebuah kesalahan." Ditatap oleh sepasang mata dingin Xiaoyan, tubuh Luobu terasa agak dingin. Dia memutar tubuhnya dengan gelisah, memiringkan kepalanya dan menatap bawahannya yang berkerumun di belakangnya. Sudut matanya sedikit berkedut sementara cangkir teh di tangannya dicetak menjadi bubuk dengan "Bang." "Apakah kamu yang dipanggil Xiaoyan?" Teh dicampur dengan bubuk saat mengikuti tangannya dan menetes ke bawah. Namun, Luobu melakukan yang terbaik untuk membuat ekspresinya sedikit lebih acuh saat dia bertanya. "Saya tidak tahu persis apa latar belakang Anda dan saya tidak ingin tahu. Namun, bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan untuk kesombongan dan membobol Sen Mercenary Company saya hari ini?" Luobu berkata dengan senyum dingin. "Keke, maafkan aku. Tidak ada penjelasan." Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata dengan senyum cemerlang, "Jika kamu bersikeras untuk memilikinya, maka aku ingin menghancurkan perusahaan tentara bayaranmu ini." Wajah Luobu berkedut beberapa kali. Ekspresi kurang ajar Xiaoyan selalu menyebabkan Luobu dipenuhi amarah. Selain itu, di bawah kemarahan ini, ada perjuangan internal dari Luobu karena tidak dapat melihat dengan jelas kekuatan lawan yang sebenarnya. Luobu mengatupkan giginya dan dengan keras menghancurkan tangannya di atas meja di depannya. Segera, permukaan meja yang keras itu berubah menjadi pecahan-pecahan di seluruh lantai dengan suara kaca. "Baiklah, hari ini, aku benar-benar ingin melihat atas dasar apa kamu akan menghancurkan Sen Mercenary Company." Dengan teriakan marah, Douqi yang kuat dengan cepat diaglomerasi di permukaan tubuh Luobu. Sesaat kemudian, Douqi armor yang tebal menutupi bagian atas tubuhnya.
Karena kalian semua telah mengantarkan dirimu ke pintuku, itu menyelamatkanku dari beberapa masalah. Hari ini, kalian semua bisa tetap di sini. Douki yang kuat yang mulai melonjak di dalam tubuhnya juga menyebabkan kepercayaan diri Luo Bu secara bertahap menguat. Ketika dia melambaikan tangannya yang besar, tekanan tingkat Dadoushi segera memenuhi bagian dalam aula. Merasakan tekanan Qi yang kuat ini, ekspresi Xiaoding dan yang lainnya berubah. Langkah kaki mereka tanpa sadar mundur selangkah. Xiao Yan dengan tenang menyaksikan kekuatan yang secara bertahap menebal di tubuh Luo Bu. Ia lalu memejamkan matanya perlahan. Qi seluruh tubuhnya benar-benar disimpan ke dalam tubuhnya. Jika seseorang tidak merasakan dengan hati-hati, seseorang akan benar-benar memperlakukan pemuda di depan mereka sebagai orang biasa yang tidak mengenal Douki. Melihat tindakan aneh Xiao Yan, Xiaoding dan yang lainnya di sampingnya bingung. Namun, mereka tidak membuka mulut untuk menyela saat mereka diam-diam berdiri di belakang Xiao Yan. Setelah Xiao Yan memejamkan matanya sejenak, sebuah kejutan tiba-tiba melintas di wajah tua Haibo Dong yang acuh tak acuh di sampingnya. Dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan Xiao Yan dengan seksama. Di bawah akal sehatnya, Qi pemuda di depan tiba-tiba menjadi sangat asing dan menakutkan. Dia mengerutkan kening dan bergumam tidak pasti dalam hatinya, ini Qi. Apa kekuatan? Bahkan aku yang sekarang masih tidak bisa dibandingkan dengannya. Orang ini, apa yang sebenarnya terjadi? 1 menit dia hanya memiliki kekuatan Doushi, selanjutnya dia menjadi monster yang menakutkan ini. Orang aneh yang misterius. Kekuatan Haibo Dong jauh melebihi semua orang yang hadir, sehingga dia bisa merasakan Qi di Xiao Yan secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Namun, orang lain tidak memiliki perasaan seperti ini. Mereka hanya bisa melihat bahwa Xiao Yan saat ini tampaknya menutup matanya dan beristirahat. Luo Bu mengernyitkan alisnya saat dia melihat tindakan aneh Xiao Yan. Ini, kegelisahan berangsur-angsur muncul di pendengarannya. Melambaikan tangannya, dia berkata dalam-dalam, bunuh mereka semua. Mendengar perintah Luo Bu, 10 anggota elit, Sen Mercenary Company, di belakangnya saling bertukar pandang. Segera, mereka mengatupkan gigi mereka dan mengeluarkan senjata tajam dari pinggang mereka. Beberapa Doushi dengan cepat memanggil jubah Douki mereka dan dengan cara yang mengesankan, menyerang Xiao Yan. Melihat tindakan pihak lain, ekspresi Xiaoding menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan hendak memimpin orang-orang untuk bergegas ke depan ketika Haibo Dong di samping tiba-tiba memberitahu mereka dengan suara lembut, tidak perlu bertindak, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengamati. Mendengar ini, Xiaoding sedikit terdiam. Dia menoleh dan bertukar pandang dengan Xiao Li. Segera dia menganggukkan kepalanya. Meskipun mereka tidak terbiasa dengan Haibo Dong, seseorang yang bisa disebut sebagai orang kuat oleh Xiao Yan pasti tidak akan terlalu lemah. Dia secara alami bisa melihat lebih jauh dan lebih dalam dibandingkan dengan Xiao Ding dan yang lainnya. Setelah menghentikan orang-orang di belakangnya, tatapan Xiao Ding menatap tajam ke arah anggota Sen Mercenary Company yang sedang menyerbu. Beberapa keringat muncul di telapak tangannya yang terkepal erat. Ketika anggota Sen Mercenary Company hendak mencapai jangkauan serangan, Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya terbuka sekali lagi. Mata hitam memiliki vitalitas yang lebih rendah dari seorang pemuda dan sebaliknya memiliki perubahan karena mengalami dunia. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh menatap tentara bayaran ini yang wajah ganasnya hampir terlihat jelas. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan nyala api berwarna putih tebal menyala dan menghilang di ujung jarinya yang panjang. Saat api putih tebal menyala dan menghilang, tubuh 10 tentara bayaran plus yang menyerbu tiba-tiba berhenti. Setelah itu, lapisan es putih bersih tiba-tiba menyebar dari kaki mereka di depan banyak tatapan terkejut. Hanya dalam 2 hingga 3 detik, 10 sosok manusia plus telah benar-benar berubah menjadi patung batang es putih bersih. Mendesis. Mengamati tentara bayaran yang telah dipadatkan menjadi batang es, kulit di wajah Haibo Dong tiba-tiba dan cepat berkedut beberapa kali. Dia dengan keras menghirup seteguk udara dingin di dalam hatinya. Orang lain mungkin berpikir bahwa lapisan es diaglomerasi dari udara dingin, tetapi bagi seseorang yang telah bermain dengan es hampir sepanjang hidupnya, batang es tidak terbentuk dari semacam energi es dingin. Dalam pengertian Haibo Dong, saat 10 ditambah tentara bayaran ditutupi oleh lapisan es, mereka langsung berubah menjadi ketiadaan. Itu adalah jenis kehampaan yang sebenarnya. Bahkan abunya tidak tersisa. Meskipun tubuh pembentuk kristal berwarna putih ini sangat mirip dengan es dingin, Haibo Dong sangat yakin bahwa ini bukan es dingin.
Ini karena di dalam tubuh kristal, ada suhu tinggi yang hampir layu. Tindakan orang ini benar-benar terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Tenggorokan Hai Bodong berguling sedikit. Sekali lagi, dia bersukacita karena tidak memilih untuk berbalik melawan Xiao Yan di tempat ketika dia sekali lagi memulihkan kekuatannya saat itu. Kemunculan tiba-tiba dari 10 batang es plus manusia di aula menyebabkan tempat itu menjadi sunyi senyap. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan saat mereka menatap patung es berbentuk manusia yang muncul tanpa peringatan apapun. Di sekujur tubuh mereka, tiba-tiba mereka merasakan perasaan sedingin es yang tiba-tiba terpancar dari hati mereka. Selain Luobu, beberapa dosi yang bukan anggota, Sen Mercenary Company, juga mengamati 10 patung es plus dengan wajah kusam. Kegelisahan berangsur-angsur muncul di dalam hati mereka. Mereka saat ini memiliki sedikit perasaan bahwa persepsi Luobu saat itu tampaknya benar. Kali ini, itu akan merepotkan. Pria yang merupakan pemimpin bergumam dalam hatinya. Mengangkat kepalanya sedikit, Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap Luobu yang tercengang yang duduk di kursi. Langkah kakinya perlahan melewati 10 patung es plus. Saat dia menggosok melewati mereka, patung es berbentuk manusia itu mengeluarkan suara, kaca, dan meledak. Ketika patung-patung es itu pecah, bahkan tidak ada sedikit pun darah atau daging di dalamnya. Adegan supernatural ini menyebabkan kulit di kepala semua orang menjadi mati rasa. Langkah kaki Xiao Yan perlahan berjalan ke aula. Sesaat kemudian, di bawah pandangan yang jelas dari banyak tatapan, dia berdiri di depan Luobu. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menarik sudut mulutnya, sepertinya menunjukkan senyuman. Dengan suara lembut, dia berkata, "Terakhir kali aku memberimu peringatan. Kenapa kamu masih begitu bodoh?" Tenggorokan Luobu berguling saat dia menelan seteguk air liur. Dari dahinya, keringat dingin mengalir di sepanjang wajahnya dan menetes ke bawah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah lembut dan tampan dari pemuda yang membawa senyum tipis. Rasa dingin yang menusuk tulang yang sulit dikendalikan mulai meresap dari kakinya, membuatnya merasa seperti berada di dalam rumah es. Pada saat ini, Luobu merasakan nafas kematian serta teror yang mengerumuninya sebelum menghadapi kematian. Gigi Luobu mengatupkan giginya erat-erat, sepertinya tidak mau kalah tanpa perlawanan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Douqi ke dalam tubuhnya. Segera, lapisan Douqi armor di permukaan tubuhnya menjadi lebih keras. Membawa beberapa ejekan dalam tatapannya, Xiao Yan menatap Luobu yang menantang bahkan ketika dia akan mati. Dia tersenyum lembut dan tangannya yang putih panjang perlahan terangkat. Setelah itu ia melayang dengan lembut menuju tempat leher Luobu berada. Luobu menatap tajam ke tangan yang semakin besar itu. Dia ingin mengelak hanya untuk tiba-tiba menyadari bahwa pada saat ini, tubuhnya sendiri sama sekali tidak mendengarkan perintahnya. Seolah-olah pemilik tubuh telah berubah. Tangan putih dan panjang yang seperti tangan wanita dengan lembut mendarat di lapisan tebal armor Douqi di leher Luobu. Xiao Yan tersenyum sedikit. Kemudian lapisan Douqi armor itu mulai meleleh secara otomatis. Dengan matanya yang menyusut seukuran lubang jarum saat ini, Luobu bisa merasakan bahwa armor Douqi dengan cepat meleleh. Setelah itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun ketika telapak tangan sedingin es dengan lembut diletakkan di tenggorokannya. Pada saat ini, semua pori-pori di Luobu secara instan dan tiba-tiba menjadi vertikal. Bayangan samar kematian dengan keras kepala terjerat di dalam hatinya. Tuan, mengasihani. Selama pertukaran kali ini, Luobu akhirnya dan dengan tepat merasakan kekuatan menakutkan pihak lain. Tubuhnya duduk kaku di kursi, takut bahwa dengan sedikit gerakannya, tangan Dewa Kematian itu akan tiba-tiba menggigit, merenggut nyawa kecilnya. Wajahnya sepucat zombie dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, seolah-olah pakaiannya telah direndam dalam air. Apakah kamu tahu berita tentang King Lin? Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit, tiba-tiba tersenyum dan bertanya dengan suara lembut. Mendengar ini, Luobu sedikit terkejut. Saat dia diam, telapak tangan di lehernya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang membuatnya langsung menggigil kedinginan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sepasang mata yang hitam seperti tinta dan acuh tak acuh seperti es. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa jika dia ragu-ragu sejenak, pihak lain akan segera membekukannya menjadi batang es. Segera, kepalanya buru-buru mengangguk. Suaranya agak terburu-buru dan tajam karena ketakutannya. "Tuan,
Saya tahu, selamat, hidupmu untuk sementara kembali ke tanganmu. Xiao Yan tertawa pelan dan perlahan menarik tangannya. Meskipun senyumnya memenuhi wajahnya sehangat matahari yang terik, itu masih menyebabkan Luo Bu dan yang lainnya merasakan hawa dingin di tubuh mereka.